Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 5572, Membunuh 9 Transformasi. Seseorang bersembunyi di luar lorong alam semesta purba. Pandangannya seolah mampu menembus kehampaan tak berujung dan melihat medan perang di atas benua purba. Tatapan mata orang ini sangat dingin dan dipenuhi dengan niat membunuh yang brutal. Orang ini secara alami adalah Xin Luo, seorang raja abadi dengan 9 transformasi yang secara diam-diam mencari perlindungan dengan kosmos agung cahaya suci. Dia telah mengikuti para ahli dari kosmos angin surgawi yang agung dan telah bersembunyi di luar lorong kosmos untuk mengamati pertempuran tersebut. Kalau saja orang-orang dari kosmos angin agung yang surgawi berhasil menguasai kosmos agung purba, dia tidak akan berbuat apa-apa. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan alam semesta purba akan mengejutkannya. Yang paling mengejutkannya adalah hanya ada 3 raja abadi di alam semesta purba, namun mereka dapat menghalangi 6 raja abadi dari alam semesta angin surgawi. Sepertinya aku harus mengambil tindakan dan mengakhiri pertempuran ini dengan cepat. Tatapan mata Xin Luo tertuju pada Tang Feng. Dia bersiap membunuh Tang Feng saat dia menyerbu ke lorong kosmos. Lagi pula, di alam semesta purba, Tang Feng dapat meminjam kekuatan alam semesta dan menjadi sangat kuat. Selain itu, begitu makhluk hidup dari alam semesta lain memasuki alam semesta purba, Tang Feng akan dapat merasakannya. Dia telah bersembunyi di luar terowongan alam semesta selama ini karena dia takut Tang Feng akan menemukannya terlebih dahulu. Oleh karena itu, lebih baik Tang Feng menjadi orang pertama yang menyingkirkannya. Mengalirkan energi abadi ke seluruh tubuhnya, Xin Luo berubah menjadi seberkas cahaya abadi dan menyerbu ke dalam saluran alam semesta. Dengan kultivasinya, hanya butuh sesaat baginya untuk mencapai medan perang dari lorong alam semesta. Bahkan jika Tang Feng bereaksi, dia tidak akan mampu menghindari serangannya. Namun, saat ia baru saja memasuki lorong kosmos, ia menyadari ada sesosok yang tiba-tiba muncul di sampingnya dan menatapnya dengan dingin. Rambut Xin Luo berdiri tegak dan dia secara naluriah merasakan bahaya. Dia ingin menggunakan jurus pamungkasnya untuk menyerang sosok ini, tetapi sosok ini menyerangnya terlebih dahulu. Sebuah kapak perang menebas ke arah Xin Luo. Aduh! Tubuh Xin Luo langsung terbelah menjadi 2. Itu adalah 9 transformasi Raja Abadi. Saya ceroboh dan tidak menghindar. Xin Luo meraung dalam hatinya. Dia terlalu ceroboh. Dia tidak pernah menyangka akan ada Raja Abadi bertransformasi 9 di alam semesta purba. Terlebih lagi, jelas bahwa dia telah ditemukan sebelumnya, jadi dia muncul di dekatnya saat dia bergegas memasuki lorong. Melarikan diri. Pada saat ini, yang ada dalam benaknya hanyalah satu, yaitu melarikan diri. Namun, kekuatan yang terkandung dalam kapak itu terlalu mengerikan. Kapak itu membelah tubuh abadi dan jiwa abadi miliknya. Kekuatan penghancur itu terus-menerus menghancurkan jiwa abadi miliknya. 9 transformasi Raja Abadi hampir abadi. Tentu saja, itu hanya relatif. Sebelum dihantam oleh kekuatan yang mengerikan, mereka secara alamiah abadi. Namun, setelah dihantam oleh kekuatan yang lebih mengerikan lagi, mereka tetap akan mati. Xin Luo berjuang untuk mundur, tetapi kapak perang itu kembali menebas. Puci. Tubuh abadi dan jiwa abadi Xin Luo telah berubah menjadi 4 bagian. Lalu kapak perang itu menyerang lagi. Kekosongan itu dipenuhi bayangan kapak yang pekat dan tidak ada jalan keluar. Kekosongan itu diisi dengan raungan Xin Luo yang tidak rela. Aku tidak menyangka bahwa aku akan mampu membunuh Raja Abadi bertransformasi 9 hari ini. Sudah lama sekali aku tidak membunuh Raja Abadi bertransformasi 9. Yan Heng tersenyum tipis. Tak perlu dikatakan, orang yang menyerang tentu saja Yan Heng. Xin Luo mengira bahwa dirinya baru akan ditemukan oleh Tang Feng setelah memasuki terowongan alam semesta. Ia tidak tahu bahwa seiring dengan meningkatnya kekuatan Tang Feng, bahkan jika ia mendekati terowongan alam semesta atau bahkan penghalang alam semesta yang sunyi, Tang Feng tetap akan dapat menemukannya. Xin Luo bersembunyi di luar terowongan alam semesta dan mengira Tang Feng tidak akan dapat menemukannya. Tanpa dia sadari, Tang Feng telah menemukannya, Raja Abadi 9 transformasi, dan memberitahu Yan Heng untuk menjaga terowongan alam semesta. Begitu Xin Luo memasuki alam semesta purba, dia akan diserang oleh Yan Heng. Satu langkah yang salah akan mengakibatkan banyak langkah salah lainnya. Bagaimanapun, Xin Luo adalah Raja Abadi dengan 9 transformasi.
Bagaimana mungkin dia lemah? Dengan kekuatan aslinya, bahkan jika dia tidak sekuat Yan Heng, mustahil baginya untuk tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Setidaknya, dia bisa bertarung dengan Yan Heng dalam banyak gerakan. Sayangnya, karena kecerobohannya, dia dikalahkan oleh Yan Heng dalam satu gerakan dan tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan. Para ahli dari kosmos angin surgawi yang agung hampir mati ketakutan. Sialan kau makhluk abadi, kau telah membuang-buang waktuku. Sang Raja Abadi yang berkulit hijau mengeluarkan raungan panjang dan sangat marah. Ye Wusheng dan orang-orang dari kosmos besar cahaya suci telah memberitahunya bahwa para ahli dari 10.000 roh kosmos besar yang menjaga alam semesta purba telah mundur untuk berjaga-jaga terhadap serangga abadi kosmos besar. Tidak ada ahli yang tersisa di alam semesta purba, hanya 2 Raja Abadi. Kosmos angin surgawi yang agung dapat menangani alam semesta purba dengan mudah. Akan tetapi sekarang, telah muncul seorang Raja Abadi dengan 7 perubahan, dan kemudian muncul seorang Raja Abadi dengan 9 perubahan. Ayo pergi. 7 transformasi Raja Abadi berkulit hijau berteriak. Setelah bertukar pukulan penuh dengan cangkong, dia berbalik dan pergi. Yan Heng mendengus dan melambaikan tangannya. Seberkas cahaya surgawi melesat keluar dan langsung melintasi ruang hampa yang tak terbatas, membombardir Raja Surgawi berkulit hijau itu. Raja Abadi berkulit hijau itu merasa bulu kuduknya berdiri tegak. Ia telah sepenuhnya terkunci, dan sulit baginya untuk melarikan diri. Pada saat kritis, ia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengendalikan senjata abadinya untuk menghadapi serangan itu secara langsung. Namun, kekuatan dari 9 transformasi Raja Abadi jauh melampaui transformasi ke-7. Terlebih lagi, orang yang menyerang adalah Yan Heng. Yan Heng telah mampu duduk dan berdiskusi tentang Dao dengan Ye Qing dan memenangkan hati monster tingkat 6 dari ras Empyrean. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi orang biasa? Hampir tidak ada lawan yang berada pada level yang sama. Puci, serangan dari Raja Abadi 7 transformasi berkulit hijau itu hancur. Tubuhnya tertusuk oleh cahaya abadi, dan bahkan jiwanya yang abadi terluka parah. Pada saat ini, Xin Luo telah dipecah menjadi beberapa ratus bagian oleh Yan Heng. Kemudian, energi abadi melonjak dan menyegel beberapa ratus bagian tubuh abadi dan jiwa abadinya. Raja Abadi dengan 9 transformasi tentu saja tidak mudah dibunuh. Ia harus disegel terlebih dahulu, baru kemudian dihancurkan. Setelah menyegel Xin Luo, Yan Heng melangkah maju dan muncul di depan Raja Abadi bertransformasi 7 berkulit hijau. Dia kemudian menebas dengan kapaknya. Raja Abadi berkulit hijau itu langsung terpotong menjadi 2. Ia menjerit tak percaya saat jiwanya yang abadi hancur total. Yan Heng tidak dapat membunuh seorang Raja Abadi yang bertransformasi 9 dengan seketika, namun dia dapat membunuh seorang Raja Abadi yang bertransformasi 7 dengan satu serangan, dan melenyapkan jiwanya yang abadi. Pada saat itu, semua orang di kosmos angin agung yang surgawi tengah melarikan diri demi keselamatan hidup mereka. Lu Ming, Qiu Qiu, Raja Manusia Kecil dan yang lainnya mencoba yang terbaik untuk menghentikannya tetapi sulit untuk melakukannya. Lagi pula, mereka sudah dalam posisi yang kurang menguntungkan, dan tidak realistis bagi mereka untuk menghentikan pihak lain jika dia ingin pergi. Namun, tangan Cangkong sudah bebas. Dia langsung menyerbu ke arah Raja Abadi 6 transformasi yang sedang bertarung dengan Raja Manusia Kecil tadi. Dengan satu gerakan, dia melukai Raja Manusia Kecil itu. Setelah itu, dia terus menyerang, menghajar Raja Manusia Kecil itu dengan telak hingga dia bahkan tidak punya kekuatan untuk melawan. Adapun 3 Raja Abadi 5 transformasi, mereka berpencar dan melarikan diri. Namun, tangan besar Yan Heng meraih udara dan 3 tangan besar muncul di kehampaan, meraih ke arah 3 Raja Abadi 5 transformasi. Senior, ampuni nyawa mereka. Aku ingin menggunakan mereka untuk melatih diriku. Lu Ming segera mengirimkan transmisi suara ke Yan Heng. Pada saat yang sama, Qiu Qiu juga berteriak. Dia belum cukup bermain. Mendengar suara Lu Ming dan Qiu Qiu, Yan Heng menarik kembali sebagian besar kekuatannya. 3 telapak tangannya hanya sedikit bergetar, dan 3 Raja Abadi 5 transformasi itu memuntahkan darah dan jatuh ke belakang, tanpa sengaja terbang ke arah Lu Ming dan Qiu Qiu. Lu Ming dan Qiu Qiu segera melancarkan serangan ke 3 Raja Abadi 5 transformasi. Bab 5573, Mengendalikan Raja Abadi. Lalu kita akan mati bersama.
Tiga Raja Abadi 5 transformasi meraung. Wajah mereka ganas dan mereka menunjukkan ekspresi kejam. Mereka membakar kekuatan abadi mereka dan menyerang Luming dan Qiu-Qiu dengan liar. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa pergi hari ini. Dengan Yan Heng, Raja Abadi dengan 9 transformasi, tidak mungkin mereka bisa melarikan diri. Mereka pasti sudah mati. Sebelum mereka mati, mereka harus membawa Luming dan Qiu-Qiu bersama mereka. Namun, vitalitas Qiu-Qiu sangat kuat, dan kultivasinya semakin mendekati alam Raja Abadi. Mereka menyerang dengan sekuat tenaga, tetapi mereka malah dituangkan ke dalam tubuh Qiu-Qiu untuk membantunya menyempurnakan komponen senjata abadi ciptaannya. Hal ini membuat Qiu-Qiu berteriak kegirangan. Meskipun Luming tidak memiliki fisik dan vitalitas abnormal seperti Qiu-Qiu, ia mengendalikan gulungan abadi yang tidak dapat dihancurkan dan gulungan kekosongan alam semesta yang tak terhitung jumlahnya. Mustahil bagi pihak lain untuk membunuhnya. Sebaliknya, saat pihak lain mengerahkan seluruh kemampuannya, tekanan yang diberikan kepada Luming semakin besar. Mata Luming semakin bersinar. Kosmos angin agung yang surgawi juga memiliki 7 transformasi Raja Abadi, yaitu wanita dalam pakaian istana. Dia tentu saja ingin melarikan diri, tetapi dia dihentikan oleh Tang Feng. Meskipun Tang Feng tidak dapat melakukan apapun terhadap pihak lain, seluruh alam semesta purba adalah tanah kelahirannya. Dia dapat terus meminjam kekuatan alam semesta purba. Kekuatannya tidak terbatas dan tidak akan pernah habis. Serangan datang dari segala arah, membombardir wanita itu. Kemanapun dia terbang, dia akan diserang. Adapun Raja Manusia Kecil, dia bertanggung jawab untuk menyerang kapal perang kosmos angin agung yang surgawi. Kapal perang dan prajurit abadi di sekitarnya membentuk barisan abadi yang dikendalikan oleh banyak dewa sejati. Namun, di bawah serangan Raja Manusia Kecil, mereka dipukul mundur. Pada saat yang sama, Fei Yao dan yang lainnya juga bergegas keluar dan menyerang kapal perang bersama dengan Raja Manusia Kecil. Hanya masalah waktu sebelum mereka mengalahkan pihak lain. Yan Heng melihat dan tidak terburu-buru menyerang. Ini adalah pelatihan yang bagus untuk semua orang. Dia hanya perlu mengendalikan situasi secara keseluruhan dan memastikan tidak ada kecelakaan yang akan terjadi. Tidak lama kemudian, Chang Kong telah membunuh Raja Abadi 6 perubahan itu. Dia kemudian datang ke sisi Tang Feng dan menatap wanita di pakaian istana itu. Dikelilingi oleh musuh-musuh yang kuat, pikiran wanita itu kacau balau. Dia ceroboh dan ditusuk oleh pedang Tang Feng, dan darahnya yang abadi tumpah ke dalam kehampaan. Mari kita mati bersama. Bahkan jika aku mati, aku akan menyeret kalian bersamaku. Wanita dalam gaun istana itu sangat marah. Tubuhnya memancarkan cahaya yang menyilaukan, yang 10.000 kali lebih menyilaukan daripada matahari. Dia akan menghancurkan dirinya sendiri. Kau ingin menghancurkan dirimu sendiri di hadapanku. Yan Heng mendengus dingin. Dalam sekejap, dia muncul di atas kepala wanita itu dan melangkah turun. Seperti balon, wanita berpakaian istana itu meledak karena hentakan itu. Kemudian, dia mengulurkan tangan dan meraih jiwa abadi wanita itu. Energi abadi yang mengerikan itu berubah menjadi nyala api yang menyala-nyala, menyelimuti jiwa abadi wanita itu dan memurnikannya. Teriakan melengking terdengar, tetapi tidak lama kemudian suasana menjadi sunyi senyap. Jiwa abadi wanita itu telah dimurnikan sepenuhnya. Senior, aku sudah cukup bertarung. Ayo bunuh mereka. Pada saat ini, Luming mundur. Aku akan melakukannya. Chang Kong menyerang dan dengan cepat membunuh Raja Abadi 5 transformasi itu. Pada saat ini, terdengar ledakan keras. Kapal perang dan formasi juga dihancurkan oleh Raja Manusia Kecil itu. Para dewa sejati dan dewa semu di dalamnya terbunuh. Tidak ada lagi ketegangan dalam pertempuran setelah itu. Kedua Raja Surgawi yang sedang melawan Qiu-Qiu menyerah begitu saja ketika mereka melihat bahwa mereka tidak mempunyai cara untuk bertahan hidup. Pada awalnya, Luming dan kelompoknya tidak berniat menerima penyerahan pihak lain. Itu karena Raja Abadi tidak mudah dikendalikan. Raja Abadi terlalu kuat. Bahkan Yan Heng, yang dapat mengatur batasan dalam jiwa abadi mereka, akan perlahan-lahan disempurnakan oleh mereka. Terlalu sulit untuk mengendalikan Raja Surgawi dengan batasan. Kecuali jika eksistensi di alam semesta setengah langkah bergerak. Namun kemudian, lelaki tua dengan 3 kesadaran itu berkata bahwa dia memiliki batasan khusus. Jika Yan Heng bekerja sama, dia dapat mengendalikan pihak lain. Dengan cara ini, semua orang merasa gembira.
Jika mereka bisa mengendalikan mereka, tentu saja mereka tidak akan membunuh mereka. Mereka adalah dua raja surgawi. Selain kedua raja abadi ini, ada lebih dari 20 dewa sejati dan sejumlah besar dewa semu yang menyerah di alam semesta angin yang surgawi. Jauh lebih mudah untuk mengendalikan makhluk abadi sejati dan makhluk abadi semu. Yan Heng dapat dengan mudah berhasil selama orang-orang ini bersedia. Dalam pertempuran ini, alam semesta purba memenangkan semuanya dan memperoleh sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Sumber daya yang dibawa oleh raja-raja abadi, makhluk abadi sejati, dan makhluk abadi semu ini hampir merupakan seluruh sumber daya kosmos angin surgawi yang agung. Sekarang, mereka semua milik alam semesta purba. Selain itu, daging dan darah raja abadi dan orang abadi sejati semuanya adalah harta karun. Setelah dimurnikan, mereka akan lebih standar daripada kebanyakan harta karun alami. Bagaimanapun juga, makhluk-makhluk di kosmos angin agung yang surgawi bukanlah manusia, jadi mereka tidak memiliki beban psikologis apapun saat menggunakannya. Kali ini, total 5 kosmos besar di bawah kosmos besar serangga abadi menyerang kosmos besar di bawah kosmos besar 10.000 roh. Selain kosmos angin yang surgawi, keempat kosmos lainnya semuanya ada di tangannya. Mereka menyerang lebih dulu dan bersiap. Mereka menyerang yang lemah dengan yang kuat, jadi mereka secara alami memiliki keyakinan untuk menang. Hanya saja, kosmos angin surgawi yang agung itu terlalu sial. 10.000 roh kosmos agung, kediaman abadi Jade. Kaisar Giok dan Kaisar Spiritual sedang dalam suatu pertemuan ketika mereka menerima berita bahwa 5 alam semesta di bawah serangga abadi telah menyerang alam semesta mereka sendiri, termasuk alam semesta purba. Ledakan. Aura Kaisar Giok tiba-tiba meledak, dan aura yang mengejutkan keluar dari tubuhnya. Alam semesta serangga abadi, kau mencari kematian. Ziluo, segera bawa orang untuk memperkuat alam semesta purba dan membunuh alam semesta angin surgawi. Kaisar Langit memerintahkan. Seorang wanita cantik melangkah keluar. Dia adalah Raja Abadi 9 Transformasi yang telah membantu Hong Huang mengalahkan alam semesta cahaya suci terakhir kali. Namanya adalah Ziluo, dan dia pergi untuk melaksanakan perintah tersebut. Alam semesta serangga abadi mengirim orang-orangnya untuk menyerang kita. Sudah jelas kita akan memulai perang. Perintahkan semua makhluk agung untuk ikut denganku. Juga, segera kirim pesan ke Gunung Laut Kosmos Agung. Kaisar Giok bertindak cepat dan tegas, segera mengeluarkan serangkaian perintah. 10.000 roh kosmos besar dan kosmos bawahannya segera dimobilisasi seperti mesin perang. Serangga abadi Grid Kosmos juga telah menerima berita tersebut. Kaisar Reruntuhan, Kaisar Kalajengking, Raja Semut, Ibu Suri, dan 4 alam semesta setengah langkah dari kosmos besar serangga abadi semuanya berkumpul untuk membahas berbagai hal. Holy Wind dan 5 kosmos besar lainnya tiba-tiba menyerang kosmos Wanling. Kosmos Wanling pasti mengira kita akan melancarkan serangan besar-besaran dan akan mengerahkan pasukan besar untuk melakukan serangan balik. Kita tidak bisa bersikap pasif. Kita harus segera mengumpulkan pasukan besar kita dan menyerang terlebih dahulu. Kata Kaisar Yan. Kaisar Yan, Kaisar Kalajengking, apakah kalian yang memerintahkan Dewa Angin dan 5 alam semesta lainnya untuk menyerang? Dengan melakukan itu, kalian memicu perang di antara kita, yang hanya akan menguntungkan perkemahan jiwa dewa dan perkemahan kekacauan. Raja Semut berteriak dengan tidak senang. Dia tidak ingin bertarung, namun ingin bergabung. Raja Semut, sudah kubilang. Kali ini kita tidak memerintah mereka. Mereka bertindak sendiri. Namun, tidak ada jalan keluar sekarang. Kita hanya bisa melawan. Benar sekali. Kecepatan adalah hal terpenting dalam perang. Kita dapat menekan 10.000 roh kosmos besar dan menaklukkannya. Kemudian, kita dapat menekan alam semesta laut gunung. Dengan cara ini, kita dapat menyatukan ketiga belah pihak dan bersaing dengan kam jiwa surgawi dan kam kekacauan. Kaisar Kalajengking mengikutinya. Akhirnya sang Raja Semut memandang Ibu Suri. Ayo kita lawan. Karena sudah begini, tidak ada jalan keluar. Kata Ibu Suri. Raja Semut itu mendesah. Karena ketiga semut lainnya telah setuju, dia tidak punya pilihan selain setuju. Serangga abadi kosmos besar juga mulai bergerak. Bab 5574, maksudmu mereka. Serangga abadi kosmos besar dan alam semesta di bawahnya mengerahkan para ahli dan bergegas menuju wilayah 10.000 roh kosmos besar melalui lorong yang kacau. Ketika mereka sudah dekat,
mereka meninggalkan terowongan kekacauan itu. Lebih dari selusin kapal perang terbang ke langit, dan senjata abadi melayang satu persatu. Sosok yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dan mulai mengatur formasi. Suatu susunan besar tingkat abadi segera terbentuk. Setelah formasi terbentuk, mereka bergegas menuju perkemahan 10.000 roh kosmos besar. Tidak lama kemudian, sebuah kosmos besar muncul di hadapan mereka. Itu milik kosmos besar Wanling, kosmos besar yang diawasi oleh seorang abadi sejati. Itu tidak terlalu kuat, tetapi juga tidak lemah. Basmi mereka, reruntuhan yang diperintahkan Kaisar. Formasi itu melesat maju dan memancarkan seberkas cahaya abadi. Dengan satu serangan, formasi itu menembus penghalang alam semesta ini dan membombardir daratan di dalamnya. Tanpa ada ketegangan, kosmos yang agung ini hancur. Sejumlah besar makhluk hidup ditangkap, dan jantung alam semesta diambil oleh mereka. Kemudian, mereka melanjutkan perjalanan. Hanya dalam beberapa jam, mereka telah menembus 3 kosmos besar. Berhenti. Tiba-tiba, suara kaisar reruntuhan datang dari kapal perang di tengah. Formasi berhenti, dan semua orang melihat ke depan. Ledakan, ledakan, ledakan. Di depannya, Ki yang kacau melonjak dan sebuah formasi besar muncul. Itu adalah susunan besar yang dibentuk oleh 10.000 roh kosmos besar dan bawahannya. Pembentukan alam semesta 10.000 roh berhenti di kejauhan, menghadapi pembentukan serangga abadi. Kaisar Api, Kaisar Kalajengking, sepertinya kalian akan memulai perang habis-habisan. Kata Kaisar Langit sembari berdiri di atas kediaman surgawi Giok, tatapan matanya amat dingin. Inti dari terbentuknya alam semesta 10.000 roh adalah kediaman abadi Jade. Kediaman surgawi Jade merupakan senjata abadi. Jangan keras kepala, Kaisar Yao. Bersekutu dengan kami adalah pilihan terbaikmu. Jika tidak, kosmos besar Wanling cepat atau lambat akan hancur dan menjadi sejarah. Reruntuhan Kaisar menanggapi. Hanya dengan serangga ini dari alam semesta serangga abadi Anda. Petik 2. Kaisar Langit mencibir, tawanya penuh dengan penghinaan dan ejekan. Kaisar Reruntuhan dan Kaisar Kalajengking tidak marah, dan ekspresi mereka tenang. Raja Semut mendesah dalam hatinya. Namun, karena keadaan sudah seperti ini, ia harus mengikuti arus demi alam semesta serangga abadi dan orang-orangnya. Dan EBSCP, pada saat ini, mata semua orang tiba-tiba tertuju ke satu arah. Suasana kekacauan bergejolak saat beberapa kapal perang terbang mendekat. Itu Sikuan, Aula Kehidupan, 4 Kosmos Agung. Seseorang dari alam semesta cacing abadi segera mengenalinya. Ada 4 kosmos besar yang terbang di atas kapal perang. Mereka adalah 4 kosmos besar di bawah komando kosmos serangga abadi. Mereka juga 4 kosmos besar yang telah menyerang Wanling. Rupanya, keempat kosmos besar telah menerima berita itu. Mereka bergegas dan terbang menuju susunan kosmos cacing abadi. Orang-orang dari 10.000 kosmos roh memiliki ekspresi yang jelek. Keempat kosmos besar itu tiba dalam kondisi baik. Jelas, kosmos yang mereka serang sedang dalam bahaya. Kaisar Giok tercengang. Dengan lambaian tangannya, seberkas cahaya abadi terbang keluar dan membombardir 4 kosmos besar. Namun, Kaisar Kalajengking telah lama menatap Kaisar Giok. Begitu Kaisar Giok bergerak, Kaisar Kalajengking juga bergerak. Cahaya hitam terbang keluar dari tubuhnya dan menghalangi serangan Kaisar Giok. Anda ingin membunuh orang-orang kami di depan kami. Anda terlalu sombong. Kaisar Kalajengking mencibir. Segera, Sikuan dan 3 kosmos besar lainnya terbang ke perkemahan serangga abadi. Bagaimana? Kamu tidak kehilangan apapun, kan? Kaisar Yan bertanya dengan acuh tak acuh. Pada saat ini, dalam situasi seperti ini, dia tentu tidak akan menyalahkan Sikuan dan 3 kosmos besar lainnya karena tidak mendengarkan perintah dan menyerang tanpa perintah mereka. Dia bahkan menyetujuinya di dalam hatinya. Bahkan jika Sikuan dan alam semesta lainnya tidak melakukan apapun, dia memiliki rencana serupa di dalam hatinya. Saya tidak menderita kerugian apapun. Saya menghancurkan beberapa alam semesta di bawah Wanling. Seorang raja abadi dari alam semesta Sikuan menjawab. Di mana kosmos angin yang suci? Mengapa tidak ada bersamamu? Reruntuhan itu tanya Kaisar. Saya tidak yakin. Kosmos angin surgawi sedang berhadapan dengan kosmos purba. Saya rasa tidak akan ada masalah. Masalah itu akan segera datang. Raja abadi alam semesta Sikuan menjawab. Mereka di sini. Tatapan Kaisar yang berada di reruntuhan itu memandang ke suatu arah tertentu.
Beberapa kapal perang segera berlayar mendekat. Itu adalah kapal perang dari alam semesta angin yang surgawi. Kaisar Reruntuhan, Kaisar Kalajengking, dan banyak ahli lain di alam semesta serangga abadi semuanya tersenyum. Namun sesaat kemudian, senyum mereka membeku. Itu karena orang-orang di kapal perang itu bukan berasal dari kosmos angin yang surgawi. Luming, belati terbang, kehidupan jiwa. Mereka mengenalinya. Dia jelas berasal dari alam semesta purba. Wajah Kaisar Langit akhirnya menunjukkan sedikit senyuman. Setelah Luming dan yang lainnya membunuh orang-orang dari kosmos besar angin surgawi, mereka melapor kepada 10.000 roh kosmos besar dan mengetahui bahwa kam serangga abadi sedang menyerang. Mereka mengumpulkan para ahli dan mengendarai kapal perang yang ditinggalkan oleh kosmos besar angin surgawi untuk bergegas ke sana. Mereka akhirnya tiba. Tak lama kemudian, mereka memasuki formasi 10.000 kosmos roh dan bertemu dengan Kaisar Yao dan yang lainnya. Mengapa kapal perang Shen Feng Kosmos ada di tanganmu? Di mana orang-orang Shen Feng Kosmos? Kaisar Reruntuhan bertanya dengan dingin, suaranya sedingin es. Maksudmu mereka? Telapak tangan Tang Feng mengepal di udara. Di telapak tangannya, ada beberapa sosok yang terus-menerus berputar dan berjuang. Ini adalah tanda-tanda jiwa abadi yang ditinggalkan oleh raja-raja abadi di kosmos angin yang surgawi. Jejak jiwa abadi yang tersisa ada di tangan Tang Feng. Jelaslah bahwa raja abadi angin surgawi semuanya telah mati. Brengsek. Tatapan mata Kaisar Api dan Kaisar Kalajengking sangatlah dingin dan penuh dengan niat membunuh. Mereka tahu bahwa kosmos angin surgawi sedang dalam masalah besar. Kosmos angin surgawi adalah salah satu kosmos besar teratas di bawah kendali mereka. Merupakan kerugian besar bagi mereka untuk dihancurkan seperti ini. Yang lebih penting, bagaimana alam semesta purba memiliki kemampuan untuk menghancurkan alam semesta angin yang surgawi. Mungkinkah ada kekuatan tersembunyi di alam semesta yang sunyi ini? Beberapa ahli dari masa lalu belum meninggal dan bersembunyi di alam semesta yang sunyi ini. Baiklah, Kaisar Langit memuji. Moral para ahli lainnya di bawah komando kosmos 10.000 roh juga meningkat pesat. Meskipun beberapa kosmos besar dari faksi 10.000 roh telah dihancurkan, fraksi kekacauan telah menghancurkan kosmos besar angin surgawi. Kosmos besar angin surgawi merupakan kosmos besar yang menduduki peringkat ke-32 dalam alam yang dan dapat dianggap sebagai salah satu kosmos besar teratas. Kau benar-benar mencari kematian. Aku tidak akan membunuh alam semesta lain jika mereka menyerah, tetapi alam semesta purba milikmu bisa menunggu untuk dimusnahkan. Bunuh. Mata Kaisar Reruntuhan terbakar amarah. Dia mengangkat tangannya dan melambaikannya, suaranya yang dingin keluar. Pada saat itu, formasi di sisi alam semesta cacing abadi mulai bekerja. Beberapa sinar cahaya yang mengerikan terkondensasi dan ditebas ke arah sisi alam semesta Wanling. Formasi, mari kita temui musuh. Sang Kaisar Roh berteriak. Fraksi 10.000 roh telah lama bersiap, dan mereka mengaktifkan formasi mereka untuk melawan. Sinar cahaya abadi bertabrakan dalam kehampaan yang kacau, menciptakan riak-riak yang mengerikan dan memusnahkan ki kacau di sekitarnya, menciptakan area vakum dan kehampaan yang luas. Lihat aku menghancurkan formasimu. Begitu Kaisar Yan selesai berbicara, dia bergegas keluar dengan kecepatan yang mencengangkan menuju formasi susunan di sisi alam semesta 10.000 roh. Bahkan sebelum hal itu tiba, Kaisar Yan telah melontarkan cahaya pedang yang mengerikan saat terbentuknya alam semesta 10.000 roh. Saya akan memblokirnya. Ekspresi wajah sang Kaisar Roh tampak serius. Alam semesta setengah langkah terlalu kuat. Jika mereka membiarkan pihak lain menyerang susunan mereka, susunan itu mungkin tidak dapat menghentikannya. Novel ringan. Baca light novel bahasa Indonesia. Kaisar Naga Abadi Chapter 5575 Bahasa Indonesia. By Batara tanggal 25 Mei tahun 2025 Lea VA Komen. Previous. Semua chapter. Next. A plus Allied Mode, of perbaikan kata. Bab 5575, konfrontasi di alam semesta setengah langkah. Kala itu, alam yang telah terbagi menjadi 3 kelompok untuk menyerang alam yin. Formasi yang ditetapkan saat itu sangat mengerikan, dan bahkan alam semesta setengah langkah pun tidak dapat menghancurkannya. Tetapi berapa banyak ahli yang ada untuk menyiapkan formasi tersebut? Totalnya terdapat lebih dari 30.000 makhluk abadi dan raja abadi.
Dengan segala macam senjata abadi sebagai mata formasi dan bendera serta cakram formasi yang tak terhitung jumlahnya sebagai pendukung, kekuatannya begitu kuat sehingga bahkan banyak alam semesta setengah langkah tidak dapat mematahkannya, apalagi satu. Akan tetapi, pembentukan kosmos 10.000 roh jauh lebih rendah daripada pembentukan pasukan kanan. 10.000 roh kosmos agung dan kosmos bawahannya telah mengirim hampir 80% ahli mereka, dan ada lebih dari 5.000 makhluk hidup Dao abadi. Namun, jika mereka diserang oleh alam semesta setengah langkah, mereka mungkin tidak akan mampu menahannya. Oleh karena itu, kaisar spiritual itu melesat keluar bagaikan aliran cahaya menuju kaisar reruntuhan. Dengan lambaian tangannya, cabang merah menyala melesat keluar dan menghalangi cahaya pedang kaisar reruntuhan. Ledakan, ledakan, ledakan. Pertarungan antara dua eksistensi alam semesta setengah langkah itu sangat mengejutkan. Kekuatannya bisa menghancurkan langit dan bumi serta alam semesta yang agung. Lu Ming, Tang Feng, Fei Yao, dan yang lainnya memiliki energi abadi di mata mereka saat mereka menatap medan perang tanpa berkedip. Di masa lalu, alam semesta setengah langkah akan fokus pada kultivasi dalam pengasingan untuk mencari cara menembus tingkat alam semesta. Sangat sulit untuk menyaksikan pertarungan antara alam semesta setengah langkah. Kesempatan seperti itu sulit didapat dan dia tidak bisa melewatkannya. Setengah langkah menuju alam semesta berarti dia setengah langkah menuju alam semesta. Meskipun dia masih berada di alam Raja Abadi, kekuatan tempurnya jauh lebih kuat daripada 9 transformasi Raja Abadi. Setengah langkah menuju alam semesta, dia hampir mengolah semua kitab suci abadi dan teknik abadi hingga mencapai kesempurnaan. Tentu saja, alam semesta setengah langkah dikenal sebagai kaisar tertinggi, tetapi itu bukan kaisar tertinggi yang sebenarnya. Dia hanya bisa dianggap sebagai kaisar semu. Kaisar sejati adalah kaisar tingkat semesta. Hanya ahli bela diri tingkat alam semesta yang merupakan kaisar abadi sejati. Namun, jumlah ahli bela diri tingkat alam semesta terlalu sedikit. Di seluruh lautan alam semesta, hanya ras langit yang memilikinya. Oleh karena itu, alam semesta setengah langkah hampir mencapai puncak samudera alam semesta. Orang-orang menyebut alam semesta setengah langkah sebagai kaisar, yang merupakan semacam kehormatan. Kaisar spiritual dan kaisar kalajengking sama-sama tangguh, dan mereka segera bertukar lusinan jurus, namun tak satu pun dari mereka yang unggul. Pada saat itu, Kaisar Yan juga bergerak dan terbang menuju perkemahan 10.000 alam semesta roh. Kaisar Yao melangkah maju, dan tubuhnya tampak telah berubah menjadi pedang abadi Zamrud saat ia terbang menuju Kaisar Yan. Saat ia mendekat, ia menjentikkan jari-jarinya dengan ringan, dan cahaya pedang pun meledak. Serang! Gerutu Kaisar. 6 lengan lainnya muncul di pinggangnya, masing-masing memegang pedang. Dia dengan cepat menebas. Klang-klang-klang. Cahaya pedang dan cahaya pedang bertabrakan, dan ratusan suara keras langsung terdengar. Sosok itu mundur dengan cepat. Itu adalah Kaisar Yan. Luka pedang terlihat di tubuhnya. Cahaya hijau dengan ganas menembus luka itu. Ekspresi wajah Kaisar di reruntuhan itu sangat jelek. Keduanya adalah alam semesta setengah langkah, tetapi dia sebenarnya berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam konfrontasi dengan Kaisar Yao. Ini sulit baginya untuk diterima. Setengah langkah tingkat alam semesta hampir mencapai akhir dari budidaya lautan alam semesta. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tak seorang pun yang pernah berhasil menembus tingkat alam semesta kecuali ras langit kuning dan ras langit Chang. Siapa yang akan lebih lemah dari yang lain jika mereka bisa mencapai akhir kultivasi? Namun, ia ditekan oleh Kaisar Langit. Hal ini membuatnya merasa seolah-olah ia telah kehilangan seluruh wajahnya, dan itu merupakan pukulan besar bagi harga dirinya. Membunuh. Kaisar Yan menggeram, dan tubuhnya dengan cepat berubah menjadi kelabang besar. Ini adalah Gu abadi setinggi 100 kaki, ras yang sangat kuat di alam semesta serangga abadi. Hanya dengan berubah ke wujud aslinya, dia dapat melepaskan kekuatan tempur terkuatnya. Kaisar Yan sekali lagi menerkam Kaisar Yao. Kaisar Giok menghadapi serangan itu secara langsung, dan pedang Qi melesat ke langit. Di dalam formasi, Tang Feng menatap tanpa berkedip, matanya bersemangat. Kaisar Giok adalah setengah langkah kosmos, dan apa yang dia lakukan adalah seni pedang. Di sisi lain, Tang Feng adalah seorang dewa pedang murni. Hal ini sangat menggerakkan hatinya.
Banyak hal yang tidak dia pahami selama proses kultivasinya tiba-tiba menjadi jelas. Hal yang sama juga terjadi pada Lu Ming. Rune mengalir di pupil matanya, dan sutra dao abadi yang tak terhitung jumlahnya diedarkan secara ekstrim. Ini adalah pertarungan antara alam semesta setengah langkah yang asli dan bukan reinkarnasi seperti Kaisar Ming. Ini akan sangat membantu Lu Ming. Lu Ming merasakan bahwa aturan seni abadi pada gambaran dao yang tak terhitung jumlahnya semakin meningkat. Asyik, setelah 100 gerakan, pedang Kaisar Yao menebas tubuh Kaisar Yan, membuat luka pada kulit luarnya yang tidak bisa dihancurkan, menyebabkan darah mengalir keluar. Raja Semut, apakah kamu masih menonton pertunjukan? Mengapa kamu tidak menyerang? Kaisar Yan meraung. Sampai sekarang, dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa dia bukan tandingan Kaisar Langit. Jika pertempuran berlanjut, itu akan sangat merugikan baginya. Raja Semut mendesah dalam hatinya dan tidak punya pilihan selain menyerang. Dia melangkah maju dan mendekati Kaisar Giok. Ayolah, bahkan jika kalian bersatu, apa yang harus kutakutkan? Keanggunan Kaisar Giok tak tertandingi, dan auranya yang mendominasi tak tertandingi. Dia ingin melawan mereka berdua sendirian. Namun, pada saat berikutnya, ekspresi Kaisar Langit berubah. Ini karena seorang wanita yang sangat cantik juga telah keluar dari kamp serangga abadi. Ibu Suri. Di pasukan jalan yang benar, Ibu Suri telah menggunakan bom bunuh diri bintang untuk membantu para prajurit abadi dari ras Empyrean dan menghancurkan pembentukan dunia bawah, mengguncang dunia yang hidup. Siapa yang tidak takut akan hal itu? Setelah bertahun-tahun pemulihan, Ibu Suri jelas telah pulih sepenuhnya. Jika dia terus menggunakan bak peledak bintang, susunan mereka mungkin akan bermasalah. Hahaha, Raja Semut, akulah lawanmu. Pada saat ini, terdengar tawa keras dari kekacauan di kejauhan. Ketika suara itu pertama kali terdengar, jaraknya jelas masih sangat jauh, tetapi saat suara itu memudar, jaraknya sudah sangat dekat. Asyik, sosok itu bergegas keluar dari kekacauan dan melayangkan pukulan ke arah Raja Semut. Itu kamu, Xiong Kuohai. Raja Semut berteriak dan memblokir serangan itu tanpa penundaan. Dengan suara ledakan, Raja Semut dan manusia itu mundur bersama-sama. Itu adalah alam semesta setengah langkah yang lain. Lebih jauh lagi, itu merupakan alam semesta setengah langkah dari kosmos besar laut pegunungan. Ada orang lain yang mengikuti Xiong Kuohai. Dia adalah seorang pemuda berjubah biru. Dia juga seorang kaisar dari alam semesta besar pegunungan dan laut. Kaisar Gunung. Raja Semut terkejut. Xiong Kuohai, juga dikenal sebagai Poseidon. Gelar yang diberikan kepada pemuda berjubah biru itu adalah Kaisar Gunung. Kosmos laut pegununganmu yang agung ingin menjadikan alam semesta serangga abadi kita sebagai musuh. Kaisar Yan meraung marah. Memangnya kenapa kalau kita musuh? Bahkan kalau kita tidak menyerang, cepat atau lambat kita akan menjadi musuh. Kalau kau menguasai alam semesta 10.000 roh, kau harus menyerang alam semesta pegunungan dan laut kita nanti. Kaisar Gunung itu tertawa dingin. Ia melangkah maju dan berhenti tidak jauh dari Ibu Suri. Auranya tertuju pada Ibu Suri. Biarkan aku katakan padamu, alam semesta pegunungan dan lautan serta alam semesta 10.000 roh telah bersatu. Jika kau menyerang salah satu dari kami akan bersatu untuk melawanmu. Kata Neptunus. Ledakan, ledakan, ledakan. Begitu suara Neptunus jatuh, terdengar suara gemuruh dari arah mereka datang. Dengan kapal perang sebagai intinya, sebuah formasi besar terbang dengan kecepatan tinggi. Mereka adalah para ahli dari pegunungan, laut, dan kosmos yang agung. Wajah Kaisar Reruntuhan dan Kaisar Kalajengking menjadi gelap. Kini setelah kosmos besar laut pegunungan telah bergerak, mereka tahu bahwa mereka tidak akan mampu berbuat apa-apa terhadap kosmos besar 10.000 roh. Meskipun serangga abadi kosmos besar mereka memiliki kartu truf dan memiliki lebih dari 4 alam semesta setengah langkah, kekuatan gabungan alam semesta pegunungan laut dan alam semesta 10.000 roh mungkin bahkan lebih kuat dari mereka. Mundur! Kaisar Api dan Kaisar Kalajengking berteriak keras. Mereka meninggalkan lawan mereka dan segera mundur. Raja Semut dan Ibu Suri juga mundur ke dalam formasi susunan. Kaisar Giok dan yang lainnya tidak mengejar. Bab 5576, terlalu lambat. Aliansi dari ribuan roh besar kosmos dan pegunungan dan lautan besar kosmos pasti tidak akan lebih lemah dari kubu alam semesta serangga abadi. Bahkan, mereka mungkin lebih kuat. Akan tetapi,
Akan sangat sulit untuk mengalahkan atau bahkan memusnahkan kubu alam semesta serangga abadi. Sekalipun mereka berhasil, mereka akan menderita kerugian besar. Hasil akhirnya hanya akan menjadi situasi yang merugikan bagi kedua belah pihak. Pada saat itu, kubu kekacauan atau kubu jiwa dewa akan diuntungkan. Setelah Kaisar Yan dan yang lainnya kembali, formasi susunan alam semesta serangga abadi diaktifkan. Mereka mundur dengan cepat dan menghilang ke dalam kekacauan dalam sekejap mata. Rekan-rekan abadi, terima kasih. Sang Kaisar Roh menangkupkan tinjunya dan mengucapkan terima kasih kepada Kaisar Gunung dan Kaisar Laut. Sahabat abadi, kamu terlalu sopan. Kita tidak ingin menjadi pengikut orang lain. Bersatu padu untuk melawan musuh adalah pilihan terbaik. Sanhai tersenyum. Kedua belah pihak berunding sebentar dan memutuskan untuk saling membantu di masa mendatang. Kemudian, mereka pergi. Lu Ming, Tang Feng, sepertinya alam semesta purba kalian memiliki banyak kartu truf. Alam semesta angin surgawi benar-benar telah menendang lempengan besi kali ini. Kaisar Giok memandang Lu Ming, Tang Feng, dan yang lainnya dengan senyum tipis. Beruntunglah saya memiliki beberapa teman yang membantu saya kali ini. Mereka adalah teman-teman yang saya temui di jalur kultivasi saya. Lu Ming berkata dengan rendah hati. Melihat wajah Kaisar Langit yang sudah dikenalnya, hati Lu Ming dipenuhi dengan keraguan. Ada kalanya dia ingin bertanya. Sepertinya Anda punya banyak pertanyaan untuk saya. Dengan kecerdasan Kaisar Giok, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui pikiran Lu Ming? Ya, senior. Sejujurnya, penampilan senior sangat mirip dengan teman lama saya. Bahkan, mereka hampir sama. Lu Ming menggertakkan giginya dan memutuskan untuk menyelidiki masalahnya sampai tuntas. Dia ingin tahu apakah ada hubungan antara Kaisar Langit dan Lu Yao. Jika ada, apa hubungannya? Teman lama, apakah mereka musuh? Kata Kaisar Giok. Jantung Lu Ming berdebar kencang. Kata-kata Kaisar Giok jelas memiliki makna lain. Dia memang ada hubungan darah dengan Lu Yao. Jika kau ingin tahu cerita selengkapnya, sebaiknya kau tunggu saja sampai Ye King menceritakannya padamu, jika dia masih di sini. Kaisar Langit melambaikan tangannya dan pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Lu Ming hampir menangis. Cahaya suci kosmos yang agung. Di dalam istana suci yang tak tertandingi. Dewa yang tak tertandingi duduk tinggi di atas, wajahnya muram dan matanya sangat dingin. Hai makhluk abadi, kali ini para leluhur semuanya sangat marah. Kata dewa yang tak tertandingi dengan acuh tak acuh. Plop, dia berlutut dan bersujud, Tuan Muda Wushuang, Anda harus menyelamatkan saya. Saya punya niat baik, kurang dari BR lebih besar dari. Karena takut, seluruh tubuh Ye Wu Seng gemetar. Kali ini, kosmos cahaya suci telah kehilangan seorang Raja Abadi bertransformasi 9. Orang hanya bisa membayangkan betapa marahnya para petinggi kosmos cahaya suci itu. Itu adalah Raja Abadi dengan 9 transformasi. Di seluruh samudera semesta, dia adalah ahli tingkat atas. Nilainya terlalu besar. Tidak banyak dari mereka di seluruh kosmos cahaya suci. Bahkan nilai gabungan dari 10.000 makhluk abadi tidak dapat dibandingkan dengan satu Raja Abadi dengan 9 transformasi. Dengan bakat dan potensinya, tingkat kultivasi tertinggi yang dapat dicapainya dalam hidupnya adalah keabadian sejati. Sedangkan untuk Raja Abadi, ia tidak memiliki harapan sama sekali. Belum lagi 9 transformasi Raja Abadi. Meskipun kamu tidak bersalah atas masalah ini, itu juga karena saranmu sehingga kita kehilangan seorang Raja Abadi bertransformasi 9. Wajar saja jika kamu akan dihukum. Setelah itu, kamu dan aku akan pergi dan meminta maaf kepada leluhur. Aku akan memohon belas kasihan untukmu. Kata kekudusan yang tak tertandingi. Terima kasih banyak, Tuan Muda. Wahai dirimu yang tak pernah mati, bersujud. Dalam hati, dia menghela napas lega. Karena Tuan Muda Wushuang telah mengatakan ini, dia pasti akan melindunginya. Hidupnya seharusnya tidak dalam bahaya. Akan tetapi, saat memikirkan bahwa bahkan 9 transformasi Raja Abadi akan mati di alam semesta purba, dia merasa gelisah. Orang-orang di alam semesta purba itu terlalu menakutkan. Masing-masing dari mereka tidak normal. Apakah benar-benar akan ada lebih banyak raja manusia di masa depan? Dia pernah mengalami masa itu. Beberapa raja manusia terlalu berbakat dan tak tertandingi. Mereka bahkan tidak muncul setengah langkah pun di alam semesta. Tidak ada yang bisa menandingi mereka.
Jika dia membiarkan orang-orang di hutan belantara itu tumbuh, dia akan benar-benar dalam bahaya. Tetapi sekarang, dia tidak berani lagi menyarankan agar alam semesta cahaya suci mengirim orang untuk menyerang hutan belantara. Jika ada kerugian lebih lanjut, dia akan segera kehilangan nyawanya. Dia tahu betul bahwa di mata para kaisar, alam semesta cahaya suci, alam semesta jiwa surgawi, dan alam semesta murni giok, lawan terbesar adalah kubu kekacauan dan alam semesta purba. Mereka tidak menganggapnya serius. Seolah-olah dia bisa melihat kekhawatiran Ye Wu Seng, dewa yang tak tertandingi tersenyum percaya diri, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Orang-orang di tanah yang tidak ternoda itu mungkin sangat berbakat dan mungkin tumbuh sangat cepat, tapi memangnya kenapa? Bahkan jika ada beberapa raja manusia lagi, itu tidak ada apa-apanya di mata Kaisar. Biarkan aku memberitahumu sebuah rahasia. Ketika alam semesta purba hancur, Kaisar, dari alam semesta cahaya suciku diam-diam mengambil tindakan. Kaisar alam semesta cahaya suci diam-diam bergerak. Ye Unding berseru, jelas sekali ia sangat terkejut. Apalagi, apakah menurutmu raja-raja manusia itu begitu mudah dihadapi? Alasan mengapa Xuan Yuan meninggal adalah karena dia diam-diam dilukai oleh Kaisar alam semesta cahaya suci kita dan akhirnya mati di tangan Dike. Jadi, Anda tidak perlu khawatir. Setelah kita mengalahkan kubu kekacauan, seluruh alam semesta akan hancur. Kita tidak dapat mengerahkan lebih banyak kekuatan untuk mengatasi kekacauan sekarang. Lebih jauh lagi, meskipun kali ini ada kerugian, hal itu juga memicu pertikaian antara 3 kosmos besar yaitu serangga abadi, lautan gunung, dan 10.000 roh. Tidak mungkin lagi bagi mereka untuk bergabung lagi. Oleh karena itu, rencanamu masih efektif. Aku yakin para leluhur telah melihatnya. Ikutlah denganku. Tuhan yang tak tertandingi pergi, sementara dewa yang kekal mengikuti. Sejak kubu serangga abadi, kubu laut pegunungan, dan kubu 10.000 roh bertempur singkat, mereka semua mundur. Dengan lautan pegunungan dan 10.000 roh yang bekerja sama, serangga abadi tidak berani memulai perang dengan gegabah. 3 alam semesta tingkat atas memiliki keraguan dan tidak berani menyerang dengan gegabah. Akan tetapi, alam semesta yang berada di bawah kendali mereka tidak memiliki banyak keraguan. Mereka sering kali berperang, membunuh, dan menyerbu. Alam semesta purba pernah melancarkan serangan dan menghancurkan alam semesta besar di bawah alam semesta serangga abadi, memperoleh sejumlah besar sumber daya. Namun, setelah Hong Huang bergerak sekali, dia tidak bergerak lagi. Dia telah berkultivasi dengan sekuat tenaga dan mengumpulkan kekuatan. Serangga abadi, lautan pegunungan, dan 10.000 roh berada dalam jalan buntu. Perkemahan jiwa surgawi dan perkemahan kekacauan juga menemui jalan buntu. Sulit untuk menentukan pemenangnya. Waktu berlalu dengan cepat, dan 10.000 tahun telah berlalu. Di alam semesta yang sunyi, di puncak gunung tertentu yang jarang dilalui orang, Lu Ming duduk bersila, tak bergerak. Tubuhnya tertutup lapisan tanah tebal, dan bunga serta tanaman tumbuh di atasnya. Sudah hampir 10.000 tahun berlalu. Lu Ming telah berkultivasi dalam pengasingan, tidak bergerak sama sekali. Ledakan. Kali ini, Lu Ming akhirnya bergerak. Aura kuat meledak dari tubuhnya, mengubah tanah, bunga, dan rumput di tubuhnya menjadi abu. Aura di tubuh Lu Ming tumbuh semakin tinggi dan kuat, seolah-olah tak terbatas. Aura itu terus tumbuh dan segera menembus titik kritis keabadian sejati. Di langit yang jauh, beberapa sosok tiba-tiba muncul. Tang Feng, belati terbang, kehidupan jiwa, Kiu-Kiu. Lu Ming akhirnya akan menerobos ke alam Raja Surgawi. Kecepatan ini terlalu lambat. Aku telah menunggunya selama hampir 10.000 tahun. Kiu-Kiu mendecak lidahnya sambil menatap dengan pandangan meremehkan. Di samping, Fei Yao, Hun Ming dan yang lainnya kelopak matanya berkedut, dan mereka ingin menendang wajah Kiu-Kiu. Bab 5577, Menjadi Raja Abadi. Fei Yao, Hun Ming dan yang lainnya terdiam. Dalam hatinya, dia membenci Kiu-Kiu. Apakah menurutmu semua orang sebejat dirimu? Kiu-Kiu berhasil menerobos ke alam Raja Abadi tidak lama setelah pertempuran dengan kosmos angin agung yang surgawi. Kecepatan ini sungguh mengejutkan. Dan sekarang, Lu Ming akhirnya akan mencapainya. Ketika aura Lu Ming mencapai puncaknya, tubuhnya meledak menjadi partikel-partikel terkecil yang melayang di udara. Akan tetapi, ada pula untaian niat kekacauan di dalam yang menghubungkan partikel-partikel ini.
Saat berikutnya, partikel-partikel itu berkumpul kembali dan wujud Lu Ming muncul kembali. Pada saat itu, Lu Ming telah menyelesaikan transformasi pamungkasnya. Langkah selanjutnya adalah mengintegrasikan kekacauan pamungkas. Dengan satu pikiran, satu demi satu, makna yang mendalam diintegrasikan ke dalam tubuh Lu Ming. Lu Ming baru mengakhiri kultivasinya setelah lebih dari 10 hari. Lebih dari 600 ultima chi. Seluruh 600 ultima chi, Lu Ming mengamati tubuhnya. Kali ini, ia telah menggabungkan 456 ultima chi ke dalamnya. Sebagai tambahan dari yang sebelumnya, ia memiliki total 600 ultima chi. Dia akhirnya melangkah ke alam Raja Abadi dan menjadi Raja Abadi dengan 5 perubahan, kekuatannya meningkat secara dramatis. Lebih jauh lagi, yang menerobos bukan hanya satu benda, melainkan 3 benda yang menerobos pada saat yang sama. Bagus. Mulai sekarang, akan ada satu Raja Abadi lagi di tanah yang tak ternoda ini. Orang tua San Wu berteriak keras, amat gembira. Melihat Lu Ming, Tang Feng, kereta terbang, Raja Manusia Kecil, dan yang lainnya, dia seakan melihat berbagai Raja Manusia di masa lalu. Kereta terbang, kau seharusnya segera sampai di sini, kan? Tang Feng memandang kereta terbang itu. Ya, saya harus bisa membuat terobosan setelah periode akumulasi. Flying Dagger mengangguk. Biarkan Lu Ming mendapatkan pengalaman yang baik. Setelah melangkah ke tahap Raja Surgawi, dia akan merasa sangat berbeda dari sebelumnya. Dia akan merasa seperti telah mencapai akhir jalannya. Tidak ada gunanya bergantung pada orang lain. Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Kata Tang Feng. Semua orang menghilang tanpa suara. Lu Ming masih duduk bersila di puncak gunung, perlahan-lahan merasakan misteri alam Raja Surgawi. Begitu kuat, aku merasa kekuatanku tak terbatas. Sepertinya aku telah mencapai akhir dari kultivasiku. Lu Ming perlahan-lahan mengalaminya dan menemukan fakta yang mengerikan. Dia merasa tidak ada jalan keluar. Ia merasa seolah-olah ia telah mencapai akhir kultivasinya. Potensinya telah habis dan ia tidak dapat lagi bergerak maju. Itu karena jalan di depannya kabur dan tidak ada jalan keluar. Tidak, aku hanya seorang Raja Abadi tingkat 5. Masih ada Raja Abadi tingkat 6, tingkat 7, tingkat 8, tingkat 9, dan bahkan tingkat alam semesta setengah langkah dan tingkat alam semesta di hadapanku. Bagaimana mungkin tidak ada jalan keluar? Lu Ming bergumam dengan suara rendah. Namun, ia merasakan dan memahami dengan saksama dan menyadari bahwa ia benar-benar tidak punya jalan keluar. Ia terus turun dan tidak tahu bagaimana cara berkultivasi. Ini adalah perasaan yang sangat luar biasa. Dia jelas tahu bahwa ada alam yang lebih tinggi di depannya, tetapi pada saat ini, dia merasa bahwa dia telah mencapai akhir dan tidak dapat lagi berkembang. Seolah-olah potensinya telah habis sepenuhnya, dan dia telah mencapai puncak kehidupannya. Jika ia ingin terus turun, ia harus terus berjalan di jalan buntu. Saya tidak percaya bahwa potensi saya akan berhenti di alam Raja Abadi transformasi kelima. Saya harus menemukan cara untuk melanjutkan. Lu Ming memejamkan mata dan menyingkirkan semua pikiran yang mengganggu. Ia mengosongkan pikirannya dan tenggelam dalam pengalaman yang mendalam. Kultivasi tidak mengenal waktu, dan dalam sekejap mata, 2000 tahun lagi berlalu. Setelah 2000 tahun bekerja keras, Lu Ming masih belum membuahkan hasil. Dia tidak memiliki kelanjutan. Kultivasiku selama ini terlalu rumit. Apakah itu sebabnya aku tidak yakin dengan masa depanku? Lu Ming bergumam. Dia berasal dari Ciliokosem kecil, yang sepenuhnya berbeda dari kekuatan-kekuatan dahsyat di lautan semesta. Tidak perlu membicarakan ras langit. Bahkan kosmos-kosmos besar yang terkemuka itu memiliki kosmos setengah langkah untuk mengawasi mereka. Dari awal kultivasi hingga alam Raja Abadi, mereka telah membentuk sebuah sistem. Sepanjang jalan kultivasi, setiap langkah direncanakan dengan cermat dan saling berhubungan. Tidak ada masalah keragaman heterogen. Namun, dia berbeda. Dia melangkah selangkah demi selangkah. Sejak dia mulai berkultivasi, dia telah mengubah banyak teknik. Kalau begitu, aku akan mulai berkultivasi dari awal. Aku akan memperkuat fondasiku dan menyingkirkan semua kotoran. Lu Ming bergumam sambil mengingat kembali alam kultivasinya dalam benaknya. Awal dari kultivasi adalah alam meridian yang diperkuat, diikuti oleh alam prajurit, alam master, alam grandmaster, alam grandmaster. Setelah mengenang, Lu Ming mulai berkultivasi dari langkah pertama,
menyegarkan alam meridian. Tentu saja, dia tidak akan menyia-nyiakan kultivasinya sendiri untuk berkultivasi lagi. Sebaliknya, dia akan menggunakan fondasi dan pengetahuannya saat ini untuk memulai dari langkah pertama dan memahaminya lagi. Dalam proses kultivasi, dia akan membuang semua kotoran dan menjaga kemurniannya. Tubuh ketiga Luming bersinar dan dia mulai berkultivasi di alam meridian yang diperkuat. Alam meridian yang disegarkan adalah alam kultivasi pertama. Bagi Luming saat ini, itu bukan apa-apa dan dapat dilewati dalam sekejap. Akan tetapi, Luming tidak melakukannya. Sebaliknya, ia mengosongkan pikirannya dan mulai berkultivasi dari tingkat yang paling dasar. Ia berkultivasi dengan sangat teliti dan waktu yang ia butuhkan bahkan lebih lama daripada saat ia baru saja memulai jalur kultivasinya. Hanya ketika Luming merasa telah mencapai kesempurnaan barulah ia mulai mengolah alam kedua. Begitu saja, ia terus mengolah satu alam demi satu alam. Waktu yang ia perlukan untuk mencapai setiap alam lebih lama dari sebelumnya. Dalam proses kultivasi, kotoran-kotoran yang tidak berguna itu disingkirkan atau diintegrasikan. Jika kultivasi Luming diibaratkan sebagai jalan, jalan ini awalnya bercabang-cabang. Sekarang, Luming ingin menyingkirkan cabang-cabang bercabang ini atau menyatukannya dengan jalan utama. Ketika jalan utama lebih lebar dan mulus, ia akan mampu melakukannya. Kultivasi itu membosankan. Oleh karena itu, Luming akan berhenti di tengah jalan untuk berkultivasi dan menghabiskan waktu bersama orang tuanya, Xian Yanxing, Qiu Yue, Mulan, Ling Yue, dan gadis-gadis lainnya. Dia akan mengamati situasi mereka dan meluangkan waktu untuk mengajari Lu Shen Huang, Lu Qi, dan beberapa murid lainnya tentang kultivasi mereka. Bagaimanapun, mereka berada di tahap semi-abadi dan perlu menjalani kesengsaraan abadi. Luming merasa khawatir. Untungnya, Luming telah meninggalkan cukup banyak sumber daya dan semua orang cukup berbakat. Tingkat kultivasi mereka meningkat secara teratur tanpa risiko apapun. Dia menyesuaikan diri dan terus berkultivasi. Begitu saja, 100.000 tahun berlalu dalam sekejap. Luming akhirnya berhasil berkultivasi kembali ke alam Raja Abadi 5 transformasi. Fondasinya sangat kokoh dan tubuhnya murni, bebas dari debu dan kotoran. Setelah dia mengolahnya kembali, dia akhirnya mengalami kemajuan dalam perjalanan menuju transformasi ke-6. Kabut telah hilang, dan dia akhirnya dapat melihatnya dengan jelas. Namun, Luming telah mencoba beberapa kali tetapi dia tidak dapat menyelesaikan transformasinya. Jika seseorang mengatakan bahwa maju dari puncak alam keabadian sejati ke alam Raja Abadi transformasi kelima adalah transformasi yang paling utama. Setiap transformasi Raja Surgawi itu dapat dianggap sebagai transformasi yang luar biasa. Itu bahkan lebih sulit daripada transformasi akhir. Luming, kamu mungkin bisa mencoba metode khusus. Pada hari ini, Tang Feng mencari Luming dan menyarankan ini. Saat ini, Tang Feng sudah menjadi Raja Abadi dengan 6 perubahan. Dan Raja Manusia Kecil itu telah mencapai alam Raja Abadi perubahan ke-6 sebelum Tang Feng. Adapun Qiu Qiu, dia sudah menjadi Raja Abadi dengan 6 transformasi. Selain itu, kereta terbangnya dan Hun Ling juga telah menerobos ke alam Raja Surgawi. Gu Changfeng juga telah mencapai bentuk keempat dari keabadian sejati. Dalam 100.000 tahun terakhir, kekuatan keseluruhan alam semesta purba telah meningkat pesat. Metode khusus. Luming bingung. Ia menggunakan kekuatan eksternal, seperti badai petir dan badai yang dahsyat, untuk menyebabkan transformasi. Tentu saja, cara ini sangat berbahaya. Satu kesalahan ceroboh dan Anda akan mati. Jika itu orang lain, saya tidak akan menyarankan ini. Namun, orang-orang seperti Anda, saya, Fei Yao, dan Hun Ming dapat menggunakan cara ini untuk membuat kita berubah lebih cepat. Kata Tang Feng. Baiklah, aku akan mencoba. Lu Ming mengangguk. Sebenarnya, dia punya rencana seperti itu di dalam hatinya. Bab 5578 hancur lagi. Lu Ming punya rencana serupa di dalam hatinya. Ia berencana untuk mencobanya. Jika tidak berhasil, ia akan mengambil risiko dan berjudi. Namun, masih agak berbahaya bagimu untuk memasuki badai petir yang kacau sebagai Raja Abadi 5 perubahan. Kamu dapat menemukan kompromi di awal, seperti menyempurnakan tubuhmu dengan formasi. Ketika basis kultivasimu lebih kuat, seperti ketika kamu telah menembus perubahan ke-7, tidak akan terlambat bagimu untuk mencoba memasuki badai petir yang kacau.
Tang Feng terus menyarankan. Terima kasih banyak, senior. Lu Ming menangkupkan tinjunya dan mengucapkan terima kasih. Tang Feng mengangguk pelan dan menatap Lu Ming sambil tersenyum. Dia sangat puas. King kecil punya selera yang bagus, sama seperti ibunya. Tang Feng merenung. Menggunakan formasi untuk menyempurnakan tubuh, aku akan pergi mencari senior San Wu dan Dandan untuk mencobanya. Setelah Tang Feng pergi, Lu Ming juga pergi. Dia menemukan Dandan dan lelaki tua dengan 3 kesadaran. Lelaki tua dengan 3 kesadaran itu awalnya berada di puncak transformasi keempat. Setelah bertahun-tahun berkultivasi, ia telah pulih ke puncaknya dan bahkan hampir mencapai tahap berikutnya. Ia yakin bahwa ia memiliki kesempatan untuk menjadi Raja Surgawi. Bagaimanapun, Tetua San Wu merupakan sosok yang bahkan dikagumi oleh Kaisar Manusia. Ia memiliki berbagai macam ide yang menakjubkan dan imajinasi liar yang bahkan Raja Manusia pun tidak mampu mengatasinya. Dia lebih terampil dalam formasi, penyempurnaan senjata, dan penyempurnaan pil. Kalau saja dia tidak mempelajari terlalu banyak hal dan kurang berusaha dalam kultivasi, dia sudah lama menjadi Raja Abadi. Sekarang setelah dia melalui begitu banyak kesengsaraan, tidak mengherankan bahwa dia telah mengambil langkah lebih jauh. Dan juga berhasil dalam validasi Dao dan menjadi abadi sejati. Dalam 100.000 tahun terakhir, bukan hanya Dandan, tetapi Xian Yanxing, Qiu Yue, Bubbles, dan yang lainnya juga telah menjadi abadi sejati. Namun dengan bakat yang dimilikinya, akan sangat sulit bagi mereka untuk mencapai alam Raja Surgawi. Bahkan Xian Yanxing dan Qiu Yue merasa sulit untuk menjadi Raja Abadi. Bukannya itu tidak mungkin, tetapi itu sangat sulit. Di antara semuanya, Gu Changfeng memiliki peluang tertinggi untuk menjadi Raja Surgawi. Dandan dan lelaki tua dengan 3 kesadaran itu tentu saja menyetujui permintaan Lu Ming. Namun, mereka berdua memiliki kekhawatiran. Bagaimanapun, mereka hanya memiliki kultivasi keabadian sejati dan baru saja melangkah ke ambang keabadian sejati. Sangat sulit bagi mereka untuk menyiapkan susunan yang dapat menimbulkan ancaman bagi Lu Ming. Sekalipun mereka menghabiskan banyak waktu dan memiliki berbagai sumber daya untuk membantu, itu tidak akan mudah. Orang harus tahu bahwa Lu Ming bukanlah Raja Abadi 5 transformasi biasa. Aku sudah memikirkan tempat yang berisi berbagai medan yang mengerikan. Jika kau bisa memicu kekuatan medan itu sudah cukup. Lu Ming berkata, yang ia maksud tentu saja adalah perkebunan tanaman obat milik ras langit biru. Ini mungkin berhasil. Ayo kita pergi dan melihatnya. Kata orang tua yang telah mencapai pencerahan ketiga. Lu Ming mengangguk. Dia membawa tetua tingkat 3 dan Dandan ke medan perang tingkat abadi dan memasuki ladang herbal milik ras langit biru. Medan di sini sangat mengerikan dan cukup kuat. Sayangnya, medan itu tidak dapat menyerang Lu Ming. Dia hanya dapat mengandalkan lelaki tua dengan pencerahan ketiga dan susunan Dandan. Dandan sangat berbakat dalam Dao formasi, dan dia telah berkultivasi dengan tetua tingkat 3 selama bertahun-tahun. Pemahamannya terhadap formasi telah mencapai tingkat yang sangat tinggi, dan bahkan tetua tingkat 3 pun memujinya. Orang tua 3 pemahaman dan Dandan mengamati medan dan merasa bahwa mereka dapat membentuk formasi untuk mengaktifkan kekuatan medan. Setelah itu, keduanya mulai beraksi dengan bantuan Lu Ming dari samping. Setelah 3 tahun kerja keras, sebuah formasi akhirnya terbentuk. Begitu formasi itu diaktifkan, berbagai medan akan terpengaruh, dan kekuatan dahsyat akan membombardir suatu tempat. Lu Ming duduk bersila di tengah barisan. Mari kita mulai. Kata Lu Ming. Tetua San Wu dan Dandan mengangguk dan mengaktifkan formasi pada saat yang sama. Tiba-tiba, gelombang kekuatan yang mengerikan keluar dari medan perang dan berubah menjadi berkas cahaya surgawi dengan berbagai bentuk, menerkam Lu Ming. Lu Ming langsung diselimuti oleh segala jenis cahaya surgawi. Waktu berlalu, dan dalam sekejap, 100 tahun telah berlalu. Setelah 100 tahun berkultivasi, Lu Ming akhirnya menangkap kesempatan untuk berubah. Merusak. Dengan geraman rendah, aura Lu Ming meroket, menembus batas. Kemudian, tubuhnya berubah menjadi partikel terkecil lagi dan dengan cepat berkumpul kembali. Aliran makna yang mendalam terus berkumpul menuju Lu Ming. Kali ini, ia memperoleh 600 ultimasi untuk setiap tubuh, sehingga jumlah total ultimasi untuk setiap tubuh mencapai 1.200. 6 transformasi Raja Abadi, selesai. Setelah 100.000 tahun bekerja keras,
Lu Ming akhirnya menyelesaikan transformasi pertamanya dan mencapai alam Raja Abadi 6 transformasi. Orang hanya bisa membayangkan betapa sulitnya berubah menjadi Raja Surgawi. Perjalanan ini akhirnya berhasil. Lu Ming menarik kembali auranya dan datang ke sisi sesepuh tiga realisasi dan dandan. Begitu, Lu Ming, aku akhirnya menyadari sesuatu setelah melihatmu berhasil. Aku khawatir aku akan segera bisa menembus alam Raja Surgawi. Mata sesepuh tiga kesadaran itu berbinar. Kalau begitu, selamat, senior. Lu Ming juga sangat gembira. Alam semesta purba menjadi semakin kuat. Lu Ming berharap alam semesta purba akan diberi lebih banyak waktu. Yang mereka miliki adalah waktu. Selama mereka punya cukup waktu, mereka pasti akan mampu bangkit dan bersaing dengan alam semesta besar lainnya. Untungnya, semua pihak di wilayah yang sedang bertempur dan situasi pertempuran masih menemui jalan buntu, yang memberikan ruang bagi tanah yang belum ternoda untuk tumbuh. Setelah mereka bertiga kembali ke alam semesta purba, Lu Ming terus mengabdikan dirinya untuk berkultivasi. Setelah melangkah ke alam Raja Abadi 6 transformasi, perasaan telah mencapai akhir jalur kultivasinya muncul lagi. Kabut tebal menyelimuti di depannya dan tidak ada jalan keluar. Lu Ming merasa bahwa ia telah mencapai puncak dan tidak dapat mendaki lebih jauh lagi. Perasaan ini bahkan lebih kuat daripada saat dia berada di alam Raja Abadi 5 transformasi. Lu Ming tidak dapat menahan diri untuk tidak jatuh ke dalam keadaan kebingungan. Mungkinkah dia benar-benar telah mencapai batasnya dan tidak dapat berkembang lebih jauh? Dia duduk di puncak gunung selama 10 tahun sebelum dia secara bertahap menyesuaikan kondisi pikirannya. Ia berencana untuk bercocok tanam lagi. Meskipun kultivasi ulang sebelumnya telah membuat jalur kultivasinya lebih murni dan menghilangkan atau menyatukan cabang-cabang yang terpecah, masih ada beberapa cabang yang sangat halus yang tersisa. Berkultivasi kembali akan membuat kekuatan kultivasinya lebih murni. Seperti baja yang telah ditempa ratusan kali, setelah ditempa berulang kali, baja itu akan menjadi lebih murni dari sebelumnya. Kali ini, Lu Ming lebih serius daripada sebelumnya dan dia tinggal lebih lama. Dia akan berhenti dan merenungkan setiap alam yang telah dia capai. Tentu saja, dia juga akan meluangkan waktu untuk mempelajari semua jenis mantra abadi dan kitab suci serta teknik tiga pemisahan. Begitu saja, sungai waktu berputar cepat, dan dalam sekejap, 300.000 tahun telah berlalu. Bagi manusia, 300.000 tahun sudah sangat ditakdirkan. Mereka telah mengalami 10.000 kehidupan. Akan tetapi, bagi makhluk hidup Dao abadi, itu bukan apa-apa. Pertarungan di alam yang masih menemui jalan buntu. Kultivasi ulang kedua Lu Ming akhirnya berhasil. Saat ia kembali berkultivasi, ia maju dari alam meridian yang segar ke alam Raja Abadi 6 transformasi. Ia menerjang angin dan ombak, menerobos semua rintangan dengan momentum besar, dan akhirnya membiarkan Lu Ming melihat jalan di depannya. Tentu saja, melihat jalan dan mampu bertransformasi adalah dua hal yang berbeda. Masih sangat sulit untuk menyelesaikan transformasi. Kali ini, Lu Ming berencana untuk memasuki kekacauan dan menggunakan badai kekacauan dan badai petir kekacauan untuk berkultivasi. Bagaimanapun, alam semesta purba memiliki ahli hebat seperti Yan Heng yang mengawasinya. Lu Ming, Tang Feng, Raja Manusia Kecil, kereta terbang, dan yang lainnya akan meninggalkan alam semesta purba dari waktu ke waktu untuk mencari peluang untuk menerobos keluar. Novel ringan. Baca light novel bahasa Indonesia. Kaisar Naga Abadi Chapter 5579 Bahasa Indonesia. By Nita tanggal 25 Mei tahun 2025 Lea VA komen. Previous. Semua chapter. Next. A plus A light mode, of perbaikan kata. Bab 5579, 7 Transformasi Raja Abadi. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Xian Yanxing, Qiu Yue, dan yang lainnya, Lu Ming memasuki kekacauan dan secara acak memilih arah untuk dituju. Huhuhu. Tak lama kemudian, terdengar suara siulan yang mengerikan dari arah depan. Qi yang kacau melonjak dan menyapu. Badai kekacauan. Mata Lu Ming berkedip. Dia tidak menghindar. Dia menunggu badai kekacauan. Badai kekacauan yang tiada habisnya menutupi langit dan menutupi bumi, melanda dengan kecepatan yang mencengangkan. Sudah terlambat untuk menghindar sekarang. Bayangan cahaya berkelap-kelip dan ketiga tubuh itu berdiri berdampingan. Pada saat berikutnya, badai yang dahsyat itu menimpanya.
Badai dahsyat itu bagaikan bilah-bilah tajam yang tak terhitung jumlahnya, memotong tubuh Lu Ming. Gelombang rasa sakit datang dari sekujur tubuhnya. Badai kekacauan kecil yang tak terhitung jumlahnya berkumpul rapat. Lu Ming bisa merasakan setiap inci tubuhnya terpotong. Yang paling mengerikan adalah bahwa badai kekacauan itu mengandung energi khusus yang dapat langsung melewati tubuh abadi dan menyerang jiwa abadi. Hal ini melembutkan tubuh abadi dan jiwa abadi Lu Ming. Mereka yang tidak cukup kuat akan hancur jasmani dan rohani jika mereka tersapu ke dalam badai kekacauan, tanpa meninggalkan apapun. Saat dia masih menjadi Raja Abadi 5 transformasi, Lu Ming tidak berani datang ke sini. Namun, setelah berkultivasi ulang 2 kali, kultivasi Lu Ming telah lama mencapai puncak bentuk ke-6. Dia sangat kuat dan berhasil menahan badai kekacauan. Itu belum cukup, masih belum cukup. Lu Ming pergi ke pusat badai kekacauan. Dia menggunakan ketajaman badai untuk menenangkan dirinya dan mencari kesempatan untuk berubah. Masa tinggal ini berlangsung selama beberapa bulan. Sayangnya Lu Ming masih belum berhasil menembusnya. Anginnya terlalu lemah. Aku butuh badai kekacauan yang lebih kuat. Lu Ming merenung. Badai kekacauan dan badai petir dari kekacauan primordial bervariasi kekuatannya. Lu Ming pergi dan melanjutkan pencarian badai kekacauan. Tidak lama kemudian, Lu Ming menemukan badai kekacauan yang lebih kuat. Sayangnya, Lu Ming telah berada di badai kekacauan selama beberapa bulan tetapi dia belum berhasil menembusnya. Badai yang kacau tidak cukup untuk menenangkan jiwa dan raga yang abadi. Aku akan mencoba badai yang kacau. Lu Ming meninggalkan badai kekacauan. Di reruntuhan kekacauan, ia menemukan badai kekacauan besar lebih dari 10 hari kemudian. Petir primal chaos yang tak berujung bagaikan lautan petir. Lu Ming terbang dan tiba di tepi badai petir yang kacau. Ledakan. Beberapa sambaran petir menyambar tubuh Lu Ming. Pada saat itu, Lu Ming merasa seluruh tubuhnya lemas dan mati rasa. Permukaan tubuhnya ditutupi oleh petir-petir kecil, seperti ular-ular kecil, yang menembus masuk dan keluar dari permukaan tubuhnya, menembus setiap bagiannya. Jika seseorang dapat melihat melalui tubuh fisik Lu Ming, orang tersebut akan melihat bahwa jiwanya yang abadi juga dipenuhi dengan petir. Itulah perasaannya. Petir adalah tempat terbaik untuk berlatih. Petir dapat menembus setiap tempat. Badai kekacauan masih sedikit kurang. Mata Lu Ming berbinar-binar. Dia melangkah selangkah demi selangkah menuju kedalaman badai petir yang kacau. Semakin dalam mereka masuk, semakin terkonsentrasi petir itu dan semakin kuat pula kekuatannya. Pada awalnya, hanya beberapa sambaran petir yang menyambar Lu Ming pada saat yang bersamaan. Kemudian, ada lebih dari 10 sambaran petir, lalu lebih dari 20. Pada akhirnya, ratusan, ribuan. Pada saat yang sama, ribuan sambaran petir yang dahsyat menyambar Lu Ming. Tubuhnya bergetar hebat karena tekanan yang sangat besar. Darah merembes keluar dari kulitnya. Namun, Lu Ming menyerap darah yang merembes keluar. Begitulah, Lu Ming terus-menerus dilatih dalam badai kekacauan selama 1000 tahun. Kenapa? Aku masih sangat dekat. Dia telah berlatih dalam badai petir kekacauan purba selama 1000 tahun, tetapi dia belum berhasil. Dia masih memiliki kekurangan. Orang hanya bisa mengatakan bahwa transformasi ke alam Raja Surgawi terlalu sulit. Lu Ming hampir mempertaruhkan nyawanya. 6 transformasi Raja Abadi biasa tidak berani masuk jauh ke dalam badai petir yang kacau, mereka juga tidak berani tinggal di dalamnya terlalu lama. Bahkan jika mereka bisa menahan rasa sakit, mereka mungkin akan terkoyak oleh kekuatan penghancur badai petir yang kacau. Akan tetapi, Lu Ming telah bertahan selama 1000 tahun dan masih belum berhasil mencapai kemajuan. Akan tetapi, setelah berkultivasi selama 1000 tahun, tubuh abadi, jiwa abadi, dan kekuatan abadinya telah mengembangkan ketahanan terhadap petir kacau. Dibandingkan 1000 tahun lalu, petir kacau dengan kekuatan yang sama tidak terlalu berbahaya baginya. Dia membutuhkan badai petir primal chaos yang lebih kuat. Setelah meninggalkan badai petir yang kacau, Lu Ming mencari di tengah kekacauan. Sebagai perbandingan, badai petir kekacauan lebih sulit ditemukan dan jumlahnya lebih sedikit. Lu Ming menemukan beberapa di antaranya, tetapi tidak cukup kuat. Baru setelah beberapa tahun, ia menemukan badai petir yang lebih dahsyat lagi. Lu Ming tidak ragu-ragu. Dia bergegas masuk dan dilatih oleh badai petir yang kacau. Kekuatan badai petir yang kacau itu benar-benar mengerikan. Jika bukan karena fakta bahwa Lu Ming telah mengembangkan ketahanan terhadap petir yang kacau,
dia tidak akan mampu menahannya dan akan terbunuh oleh badai petir yang kacau jika dia tidak berani memasukinya 1000 tahun yang lalu. Tetapi sekarang, dia hampir tidak dapat menghalanginya. Transformasi seorang Raja Surgawi membutuhkan ketekunan, kebijaksanaan, dan keberanian yang besar. Ia harus mati sebelum dapat terlahir kembali. Dalam sekejap mata, 1000 tahun telah berlalu. Merusak. Di tepi badai petir yang kacau, Luming menggeram dan auranya tiba-tiba meningkat. Setelah berkultivasi selama 1000 tahun dalam badai petir yang lebih dahsyat dan kacau ini, Luming akhirnya menemukan kesempatan untuk menerobos dan memulai transformasi. Sama seperti sebelumnya, tubuhnya direduksi menjadi partikel terkecil sebelum terbentuk kembali. Transformasinya berhasil. Langkah berikutnya adalah menyatukan maksud kekacauan. Kali ini, ultimasi kekacauan di tubuh Luming berlipat ganda dan mencapai 2400 helai. Raja Abadi 7 Transformasi. Ini adalah jumlah yang mengerikan. Dalam hal jumlah makna yang mendalam saja, banyak Raja Abadi 9 transformasi tidak dapat dibandingkan dengan Luming. Dengan kata lain, makna mendalam dalam tubuh Luming telah melampaui banyak 9 transformasi Raja Abadi. Dengan 3 tubuh menjadi satu, jumlah makna mendalam telah mencapai 7.200. Dia tidak jauh dari 10.000. Namun, ini tidak berarti bahwa kekuatan tempur Luming telah melampaui 9 transformasi Raja Abadi. Banyaknya makna yang mendalam tidak mewakili kekuatan bertarung seseorang. Ada banyak faktor yang dapat memengaruhi kekuatan tempur seseorang. Luming sangat puas dengan keberhasilannya menerobos ke alam Raja Abadi 7 transformasi. Di seluruh lautan alam semesta, hanya ada sedikit orang yang mampu mencapai alam Raja Abadi 7 perubahan. Setidaknya 50% Raja Surgawi terjebak pada transformasi kelima. Hanya setengah dari mereka yang dapat mencapai transformasi keenam. Adapun mereka yang mampu mencapai alam transformasi ketujuh dari alam transformasi keenam, jumlahnya bahkan lebih sedikit. Hanya 20% hingga 30% dari mereka yang mampu mencapai alam transformasi ketujuh. Jumlah transformasi ke-8 dan ke-9 bahkan lebih sedikit. Para ahli tingkat atas di lautan semesta telah mengumpulkan kekuatan mereka selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tentu saja, ini adalah kemungkinan di seluruh lautan alam semesta. Beberapa kosmos bersifat istimewa. Misalnya, di beberapa alam semesta, seorang Raja Surgawi telah lahir selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan Raja Surgawi ini telah mampu menerobos semua penghalang dan memasuki transformasi ke-9. Hanya ada satu Raja Abadi di kosmos yang luas, dan dia berada pada 9 transformasi. Contoh lain ialah terdapat banyak Raja Abadi tingkat tinggi di alam semesta purba saat itu, dan mereka tidak dapat dihitung dengan probabilitas normal. Setelah mengkonsolidasikan kultivasinya, Luming kembali ke alam liar untuk memikirkan arah kultivasi berikutnya. Sebab, setelah mencapai transformasi ke-7, perasaan tersesat dan tidak tahu mau kemana muncul lagi, bahkan semakin kuat. Bab 5580, Sejuta Tahun. Budidaya ulang. Kali ini, Luming masih memilih untuk berkultivasi kembali. Untuk kultivasinya yang ketiga, Luming ingin melunakkan kultivasinya sehingga tidak ada kekurangan atau percabangan dalam jalannya. Kali ini, kecepatan kultivasinya kembali tidak diragukan lagi lebih lambat. Ia menghabiskan waktu beberapa kali lebih banyak untuk mengolah setiap alam daripada sebelumnya. Ia mencapai kesempurnaan tanpa sedikit pun persimpangan jalan atau cacat. Waktu berlalu dengan cepat. Situasi pertempuran di wilayah yang masih menemui jalan buntu. Setelah bertahun-tahun bertempur, laju serangan perlahan-lahan melambat dan frekuensi pertempuran besar pun menurun. Semua orang paham bahwa laju serangan telah melambat, tetapi itu tidak berarti bahwa dunia makhluk hidup akan memasuki kedamaian. Sebaliknya, itu karena semua pasukan mengumpulkan kekuatan dan mencari peluang. Begitu mereka mengambil peluang, mereka akan melancarkan serangan dahsyat. Pada saat itu, dunia akan terbalik. Oleh karena itu, semua pihak secara aktif mempersiapkan perang, mengumpulkan kekuatan, dan bekerja keras untuk memperbaiki diri. Di tengah kekacauan di batas alam Yin dan Yang, dua sosok bertemu. Di satu sisi, itu adalah jiwa Yiming, setengah langkah alam semesta dari kosmos besar jiwa surgawi. Sisi lainnya adalah alam semesta setengah langkah dari dunia bawah. Apakah kamu membawa apa yang aku inginkan? Kata Hun Yiming.
Tentu saja, Master Alam Semesta setengah langkah dari dunia bawah tersenyum dan mengeluarkan beberapa botol hitam. Satu botol berisi daging dan darah seorang ahli. Dua botol lainnya berisi jiwa abadi dari makhluk Dao abadi. Di mana barang-barang yang aku inginkan? Ini dia. Hun Yiming mengeluarkan cincin penyimpanan dan memberikannya kepada pihak lain. Pihak lain kemudian menyerahkan beberapa botol kepada Hun Yiming. Saya berharap kita bisa bekerja sama lebih erat lagi di masa mendatang. Hun Yiming menerima botol-botol jade dan memeriksanya sebelum tersenyum. Tentu saja, alam semesta setengah langkah dari dunia bawah merasa puas setelah memeriksanya. Tubuhnya bersinar dan dia pergi. Tidak lama lagi alam semesta rohku akan dapat menguasai dunia yang tirani. Tidak, pada saat itu akan menjadi seluruh lautan alam semesta dan alam semesta yang kacau. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Mata Hun Yiming berkedip. Orang-orang hanya tahu bahwa ada teknik abadi yang mengerikan di alam semesta spiritual yang disebut teknik asimilasi jiwa. Teknik ini dapat memurnikan jiwa atau jiwa abadi makhluk hidup lain menjadi jiwa jahat untuk digunakan sendiri. Namun, dia tidak tahu bahwa ada teknik abadi di alam spiritual yang disebut mantra penyerapan. Teknik penyerap roh dan teknik penyerap jiwa dapat dikombinasikan untuk membentuk teknik abadi yang lebih mengerikan, teknik penyerap roh. Mereka tidak hanya dapat mengendalikan jiwa dan roh yang abadi, tetapi mereka juga dapat mengendalikan tubuh fisik, mengubah mayat dan jiwa orang mati menjadi boneka mereka. Oleh karena itu, selama bertahun-tahun, kosmos jiwa agung telah secara diam-diam berdagang dengan dunia bawah, menggunakan segala jenis harta untuk memperdagangkan mayat dan jiwa semua jenis makhluk hidup. Dia kemudian akan menyerahkan mayat-mayat dan sisa jiwa ini kepada para ahli jiwa surgawi kosmos agung untuk disempurnakan secara rahasia. Seiring berjalannya waktu, kekuatan kosmos jiwa agung mereka akan menjadi lebih kuat. Ini pula yang menjadi alasan mengapa roh kosmos agung telah menyetujui permintaan para mita kosmos agung untuk menyerang alam semesta kekacauan tanpa ragu-ragu. Semakin kacau, semakin menguntungkan bagi alam semesta jiwa surgawi mereka. Mereka dapat mengumpulkan mayat, jiwa yang abadi, dan jiwa sisa orang yang telah meninggal. Dalam beberapa tahun terakhir, semua orang yakin bahwa mereka setara dengan kekacauan dalam hal kekuatan, dan bahwa kedua belah pihak berada dalam jalan buntu tanpa pemenang yang jelas. Akan tetapi, dia tidak tahu bahwa ini merupakan tujuan dari alam semesta spiritual. Mereka membutuhkan waktu untuk mengumpulkan lebih banyak mayat, jiwa abadi, dan jiwa sisa untuk meningkatkan kekuatan mereka. Selain itu, mereka telah membunuh 3 alam semesta setengah langkah dari alam semesta besar yang kacau, dan mayat serta jiwa abadi mereka telah jatuh ke tangan mereka. Para pakar teratas dari kosmos besar jiwa dewa telah memurnikan mayat dan jiwa abadi dari alam semesta setengah langkah dengan seluruh kekuatan mereka. Selain itu, ada juga alam semesta setengah langkah yang telah jatuh ke dunia bawah. Mereka telah membayar harga yang sangat mahal untuk ditukar dengan jiwa dan tubuh abadi alam semesta setengah langkah dari dunia bawah. Namun, tidak mudah untuk menyempurnakan alam semesta setengah langkah menjadi boneka cloningnya. Butuh waktu lama. Mereka menunggu hari ketika mereka telah mengumpulkan cukup kekuatan. Kemudian, mereka akan dapat membunuh mereka dalam satu serangan dan menghancurkan kam kekacauan sepenuhnya. Banyak pikiran yang berkecamuk dalam benak Hun Yiming. Dia melangkah maju dan meninggalkan tempat asalnya. Waktu berlalu dengan cepat, dan dunia fana telah berubah. 1.000.000 tahun lagi telah berlalu sejak Lu Ming mencapai alam Raja Abadi 7 transformasi. Pada saat ini, sudah lebih dari 1.400.000 tahun sejak perang kacau di wilayah yang terjadi. Rekultivasi ketiga Lu Ming berhasil. Kali ini, Lu Ming merasa telah mencapai puncaknya. Semua cabang dan ranting kecil telah disingkirkan atau diintegrasikan dengan jalan utama. Itu sempurna tanpa kotoran apapun. Lu Ming merasa bahwa dia tidak bisa lagi berkultivasi. Dia tidak bisa berkultivasi lagi bahkan jika dia ingin. Setelah 1.000.000 tahun berkultivasi ulang, Lu Ming akhirnya menghilangkan kabut dan menemukan arah untuk melanjutkan jalannya. Tentu saja, dia hanya punya satu arah. Jika dia ingin berubah, dia masih harus melewati banyak cobaan. Banyak ahli akan merasa sulit untuk berhasil bertransformasi bahkan jika mereka menemukan arah yang benar. Mereka akan terjebak selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Lu Ming berangkat lagi dan memasuki kekacauan. Dia ingin menemukan badai petir yang kacau untuk berlatih.
Sayangnya, meski dia telah menemukan beberapa ledakan petir primal chaos, ledakan itu tidak banyak berguna baginya. Hal utama adalah bahwa tubuh abadi dan jiwa abadinya tahan terhadap petir kacau, jadi sulit baginya untuk mengendalikan diri. Memasuki badai kekacauan, efeknya akan lebih buruk lagi. Apa yang harus saya lakukan? Lu Ming mengerutkan kening. Dia berpikir dalam benaknya, apa yang bisa berguna baginya untuk dilatih. Pada akhirnya, Lu Ming memikirkan lautan tanpa batas. Di kedalaman medan pertempuran tingkat abadi, di lautan tak berbatas, ada niat membunuh yang mengerikan. Siapapun yang berada di bawah alam Raja Abadi yang masuk tidak akan mampu menahannya. Jiwa abadi dan tubuh abadi mereka akan segera dihancurkan oleh niat membunuh yang mengerikan. Dulu saat Lu Ming berada di alam abadi sejati, dia pernah mencobanya di tepi pantai tetapi dia tidak berani mendekatinya. Tetapi sekarang, Lu Ming telah mencapai alam Raja Abadi 7 transformasi, yang sudah cukup untuk memasuki lautan tanpa batas. Dia juga bisa menjelajahi rahasia lautan yang tak terbatas. Saat memikirkan hal ini, Lu Ming berangkat, melintasi kekacauan, dan memasuki medan perang tingkat abadi. Kemudian, dia pergi jauh-jauh dan tiba di sekitar lautan tanpa batas. Ledakan, 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 ombak yang mengamuk menghantam pantai, dan ombak yang tingginya 10.000 zang melonjak, membawa serta kekuatan yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Langit di atas lautan dipenuhi badai yang tak berujung. Badai itu sangat menakutkan, dan badai itu juga mengandung niat membunuh. Jika ada makhluk abadi yang masuk, kesalahan sekecil apapun akan mengakibatkan kematiannya. Lu Ming melangkah maju dan memasuki lautan luas. Membunuh, membunuh, membunuh. Begitu dia melangkah ke lautan tak berbatas, dia mendengar beberapa suara gemuruh yang mengguncang jiwanya yang abadi dan menyerang pikirannya. Suara ini sepertinya berasal dari laut, atau dari badai, tetapi jika seseorang mendengarkan dengan saksama, suara itu sepertinya berasal dari setiap inci dunia. Mengerikan, mengerikan. Lu Ming merasa tidak bisa bernapas dengan benar karena terus-menerus berada di bawah tekanan yang besar. Seolah-olah ada beberapa eksistensi mengerikan yang meletus dengan niat membunuh ke arahnya. Benar, beberapa. Lu Ming mengidentifikasinya dengan saksama dan menyadari bahwa ada beberapa jenis niat membunuh. Tidak hanya satu. Niat membunuhnya semuanya amat mengerikan dan saling terkait. Seolah-olah ada beberapa makhluk yang sangat mengerikan bertarung dengan sengit, dan niat membunuh saling terkait. Novel ringan. Baca light novel bahasa Indonesia. Kaisar Naga Abadi Chapter 5581 Bahasa Indonesia. By Nita tanggal 25 Mei tahun 2025 Lea VA Komen. Previous. Semua chapter. Next. A plus A light mode, of perbaikan kata. Bab 5581, Bab 5581 Parit Niat Pedang. Niat membunuh di lautan tak berbatas, bagaimana ia dihasilkan? Lu Ming merenung. Faktanya, banyak makhluk hebat di lautan semesta mempunyai berbagai macam spekulasi tentang hal ini. Namun tak satu pun dugaannya yang terkonfirmasi. Niat membunuh di sini masih belum cukup. Mari kita lanjutkan lebih dalam. Lu Ming berubah menjadi seberkas cahaya. Energi surgawinya meledak, menerobos badai dan ombak, dan ia terbang cepat ke kedalaman lautan yang tak terbatas. Lautan itu luas dan tak terbatas. Lu Ming terbang selama beberapa bulan sebelum ia melihat sebuah pulau. Tidak ada seorang pun di pulau itu. Lu Ming melakukan beberapa penyesuaian di pulau itu dan melanjutkan perjalanannya. Saat dia maju, dia menggunakan niat membunuh untuk melatih dirinya. Ribuan tahun telah berlalu, tetapi Lu Ming masih belum dapat menemukan kesempatan untuk berubah. Dia bahkan tidak memiliki petunjuk apapun. Asyik, pada hari ini, ketika Lu Ming melewati daerah laut, seberkas cahaya pedang tiba-tiba muncul dari bawah laut. Cahaya pedang itu membelah laut dan kehampaan. Kekuatannya sangat mengejutkan. Hampir secara naluriah, tombak api hitam itu muncul dan menebas ke bawah, bertabrakan dengan pedang cahaya. Sebuah ledakan dahsyat terdengar dan Lu Ming terpaksa mundur. Siapa ini? Tatapan mata Lu Ming bagaikan kilat. Ia mengamati lautan luas, mencoba menemukan orang yang menyergapnya. Namun, tidak ada tanggapan dari makhluk hidup manapun. Yang terdengar hanyalah suara ombak yang dahsyat. Lu Ming mengerutkan kening dan mendekati laut lagi. Di bawah laut, ada kilatan cahaya pedang. Kali ini, Lu Ming bahkan bisa mendengar suara pembunuhan yang berasal dari cahaya pedang.
Sinar cahaya ini agak mirip dengan niat membunuh di lautan. Setelah Luming memblokir cahaya pedang, dia tenggelam dalam pikirannya. Dia menyebarkan kesadaran abadinya tetapi tidak menemukan jejak makhluk hidup apapun. Pada akhirnya, Luming menyelam ke laut sambil mengeluarkan bunyi plop dan melanjutkan penyelamannya. Lautnya sangat dalam. Luming telah berjalan selama beberapa jam sebelum dia mencapai dasar laut. Dasar laut masih menyimpan niat membunuh yang mengerikan. Di dasar laut, Luming melihat palung samudera. Ia tidak tahu seberapa panjang dan dalamnya palung itu. Palung itu seperti jurang. Luming mengamati dengan saksama dan menyadari bahwa parit itu diciptakan oleh makhluk yang mengerikan. Luming mempunyai pemikiran seperti itu bukan hanya karena bentuknya yang mirip tetapi juga karena niat pedang yang terus-menerus terpancar dari parit tersebut. Itu adalah niat pedang yang sangat mengerikan. Niat pedang yang menyerang Luming sebelumnya dipancarkan dari parit ini. Begitu seseorang mendekat, mereka akan diserang dengan niat pedang di parit. Tetapi siapakah yang meninggalkan parit seperti itu di sini? Seorang raja abadi biasa harus berkonsentrasi untuk menahan niat membunuh di lautan yang tak terbatas. Begitu serangan mereka mengenai air laut, mereka akan tergerus oleh niat membunuh dan akhirnya menghilang. Mustahil untuk menyerang hingga ke dasar laut, apalagi meninggalkan parit yang tak terduga dalamnya di laut. Mungkinkah itu tertinggal akibat pertarungan antar tingkatan alam semesta? Namun, niat pedang seperti ini cocok untuk aku latih. Tatapan mata Luming berkedip. Dia mencoba menggunakan niat pedang semacam ini untuk meredam dan menekan potensinya agar dapat menemukan kesempatan untuk berubah. Luming melangkah maju dan mendekati parit. Seketika, niat pedang di parit itu berubah menjadi kilatan pedang nyata yang menerobos air laut dan menebas Luming. Luming mengedarkan energi abadinya untuk melawannya dan perlahan-lahan mendekati parit itu. Semakin dekat dia ke parit, semakin kuat niat pedangnya. Akhirnya, ketika Luming melangkah ke parit, niat pedangnya begitu kuat sehingga setidaknya ada 10.000 cahaya pedang yang menebas Luming. Luming mengaktifkan Trinitas dan meningkatkan kekuatannya secara maksimal untuk menahan niat pedang itu dengan sekuat tenaga. Dentang, dentang, dentang. Luming terus menyerang dan menghalangi cahaya pedang. Proses ini berlangsung selama 1 jam. Benar sekali. Setelah lebih dari 1 juta tahun berkultivasi, Luming telah mengaktifkan Trinitas. Waktu yang dibutuhkan untuk menyatukan daging, darah, dan jiwa abadinya telah mencapai 1 jam. Pada saat ini, energi Luming hampir habis. Dia segera mundur dan menjauh dari parit. Luming terengah-engah. Ia merasakan sakit yang menusuk di sekujur tubuhnya. Rasa sakit itu bukan hanya berasal dari tubuh fisiknya, tetapi juga dari jiwanya yang abadi. Meskipun Luming telah memblokir semua cahaya pedang sebelumnya dan tidak terluka parah, parit itu terus-menerus dipenuhi dengan niat pedang. Niat pedang itu tidak terlihat dan terus-menerus menyerang tubuh dan jiwanya. Itulah sebabnya dia merasakan sakit yang tajam. Namun, ini juga semacam pelatihan, dan efeknya lebih baik daripada niat membunuh di lautan. Luming tidak berencana untuk pergi. Dia akan berlatih di parit ini. Setelah tenaganya pulih, Luming kembali ke parit untuk berlatih. Niat pedang di dalam parit itu benar-benar mengerikan. Luming hanya berada di puncak parit, tetapi dia bisa merasakan bahwa semakin dalam dia masuk ke dalam parit, semakin mengerikan niat pedang itu. Waktu berlalu dengan cepat. Lambat laun, kemampuan Luming untuk menahan niat pedang semakin kuat. Ia perlahan masuk lebih dalam ke parit dan menggunakan niat pedang yang lebih kuat untuk menempa dirinya. 1000 tahun berlalu dalam sekejap. Tetap saja tidak berguna. Apa yang terjadi? Saya jelas sudah cukup terlatih, tetapi mengapa saya tidak dapat menemukan kesempatan untuk berubah? Alis Luming berkerut erat. Terlalu sulit untuk menembus transformasi ke-8 dari transformasi ke-7. Setelah bertahun-tahun berkultivasi, dia masih belum bisa menembus level tersebut. Hal ini membuat Luming merasa sedikit tidak berdaya. Jika Raja Abadi lainnya mengetahui hal ini, mereka mungkin akan mulai mengutuk. Berapa banyak Raja Surgawi yang bahkan tidak bisa berubah satu kali pun dalam seluruh hidupnya. Bahkan jika beberapa di antaranya dapat menerobos, itu hanya dalam hitungan tahun bintang. Sangat sedikit orang yang ingin menerobos transformasi ke-8 dalam kurun waktu 1 juta tahun. Dalam lebih dari 1 juta tahun, Luming telah menembus transformasi ke-7 dari transformasi ke-5. Itu sudah merupakan kecepatan yang sangat mengejutkan. Luming menarik napas dalam-dalam beberapa kali dan perlahan menenangkan diri.
Dia merenungkan di mana letak masalahnya. Betul sekali, berkelahi, membunuh, mengendalikan hidup dan mati, yang kurang dari diriku adalah. Mata Luming berangsur-angsur berbinar. Dia tahu apa masalahnya. Selama bertahun-tahun, dia berkultivasi dengan giat dan jarang terlibat dalam pembunuhan, apalagi pertempuran hidup dan mati. Jalan kultivasinya berbeda dari yang lain. Sepanjang jalan, ia telah mengalami banyak pertempuran hidup dan mati. Justru karena dia telah mengalami pertempuran hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya, maka dia dapat terus-menerus potensinya dan dengan cepat meningkatkan basis kultivasinya. Selama bertahun-tahun, sejak ia berhasil menembus alam Raja Abadi, ia selalu kekurangan dalam pertarungan hidup dan mati serta penempaan. Sekarang, hal itu akhirnya terlihat. Meskipun ia telah menggunakan niat membunuh dan niat pedang di sini untuk menempa dirinya, ia selalu kekurangan sesuatu dan sulit baginya untuk berubah. Dalam kasus ini, bahkan jika dia menghabiskan 100 kali lebih banyak waktu untuk mengendalikan dirinya, akan sulit baginya untuk berhasil berubah. Barangkali, ia benar-benar perlu menjadi seperti yang lain, mengumpulkan tahun bintang sebagai satuan pengukuran sebelum ia bisa menerobos. Namun, dia tidak punya banyak waktu terbuang sia-sia. Situasi saat ini di lautan semesta terlalu rumit, dan bisa saja terjadi perubahan besar kapan saja. Dia harus meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin. Setelah berpikir sejenak, Luming memutuskan untuk pergi dan menuju medan perang untuk berlatih. Namun, sebelum dia pergi, dia punya sesuatu untuk dibawa. Tatapan Luming menunduk. Di bawah parit itu terdapat beberapa kristal yang tergantung berbentuk bilah, seperti pisau kristal yang terbuat dari kristal yang dipoles. Kristal berbentuk pedang ini terbentuk dari niat pedang yang tak berujung di tempat ini. Jika digunakan dengan baik, itu pasti akan menjadi senjata pembunuh yang hebat.